Mengikuti aturan dari PT Arina Group sebagai penyelenggara, biar tertib, rapi, mengikuti setiap kajian ini, karena setiap majelis di mana dibacakan maulid dan ada kajian-kajian, itu adalah taman surga. Kalau kita berdoa husu pada saat majelis, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ibu-ibu, sambil lalu menunggu acara ini akan dimulai, kita dari Dufuf Az-Zahroh akan bersama-sama memandu ibu sekalian untuk gosidah, untuk baca maulid. Jadi nggak ada yang ramai, nggak ada yang bicara sendiri, nggak ada yang sibuk sendiri. Biar nanti PT Arina Group bisa menyelenggarakan lagi majelis atau kajian-kajian yang lain. Semua pengen lagi ya Bu ya? Oke, hanya bersolawat. Ikuti gosidahnya boleh, dan lisan kita hanya bersolawat sambil lalu kita bermunajat. Di taman surga ini insya Allah doa-doa kita diistijabah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Drumpet ini boleh naikkan lagi. Iya, sambil main terus ya. Sambil baca gosidah boleh ya? Gak apa-apa ya? Yuk. Iya. Kamu kasih ngobrol. Ya oke. Kasih awal. Ya satu lagu ini. Udah ada airnya Cep. جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي وتريته جاية زين جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي ما ترد جاية زين
مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين يمدى حبيبي أراك والآوى فرح بنا طه جد بنظر إلي يا طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي يا طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيته بالخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بفعلها يا سيد الكونين أبيته بالخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بفعلها يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والله وفرح بنا طه جد بنظر إلي يا طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي يا طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وواسع
Mohon perhatian bagi yang merasa kehilangan pouch berwarna biru sekali lagi. Mohon perhatian bagi yang merasa kehilangan pouch berwarna biru, boleh silakan menghubungi tim IO di bagian belakang sebelah kanan. Sekali lagi bagi yang merasa kehilangan pouch berwarna biru, silakan menghubungi tim IO di bagian belakang sebelah kanan. Terima kasih. Mas, mas. Mas, kita dikasih durasi berapa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa
نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكن ماء السحابة وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكن ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسامة والقرابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسامة والقرابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفني وفرضي ومن الآيات سنا فيضي سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman Arina dan juga para tamu undangan beserta jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini di Gedung Geraha Adi Podai Sumeneb. Kami persilakan teman-teman dan juga para jamaah untuk menempati posisi duduk sesuai
posisinya masing-masing dan kondisikan handphone dalam keadaan silent dan mohon bersiap-siap sesaat lagi kita akan bersama-sama memulai acara ini. Untuk toilet kami informasikan berada di bagian luar dari gedung ini di sisi kanan dan di sisi kiri. Kemudian teman-teman kami persilakan untuk makan di dalam ruangan ini tidak apa-apa dan kami sediakan untuk tempat sampah di sisi kanan dan di sisi kiri teman-teman masing-masing. Terima kasih. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan teman-teman Arina dan juga para jamaah untuk duduk menempati posisi yang sudah disediakan karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Belum? Yang sudah sarapan coba angkat tangannya. Oh masih sedikit. Yang belum sarapan angkat tangannya. Oke nanti kita sarapan bareng-bareng jam 9 ya. Selamat pagi dan selamat datang dalam rangkaian acara Kajian Muslimah PT Arina Makmur Sentosa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan tema meneguhkan niat dari hati untuk lillahi ta'ala dalam menyambut bulan penuh berkah. Boleh tepuk tangan yang meriah? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu Hajah Arina Hidayah yang merupakan owner dari PT Arina Makmur Sentosa. Boleh tepuk tangan dong buat Ibu Hajah Arina. Yang bersama-sama kami hormati keluarga besar Ibu Hajah Arina Hidayah. Dan yang nanti akan bergabung bersama kita guru-guru ustazah kita yang sudah tidak asing lagi tentunya. Umi Pipik, siapa yang gak kenal Umi Pipik di sini? Semua kenal Umi Pipik? Alhamdulillah. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ustazah Fatimah Assegaf, Ustazah Nabila Al-Haddad. Kemudian ada penyanyi solawat kita. Tentunya nanti ada Sulis, Nadasika, Anissa Rahman dan para pengisi acara lainnya. Dan kami ucapkan juga selamat datang. Terima kasih tepuk tangannya. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada yang kami hormati jajaran perangkat dinas beserta jajarannya. Aparat keamanan setempat, nah ini tepuk tangannya harus meriah. Kepada teman Arina dan jamaah sekalian, bertepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Apa kabar semuanya? Kalau Airin yang tanya, jawabnya bukan gitu. Kalau Airin yang tanya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tangannya semangat, siap ya. Bareng-bareng semuanya ya. Apa kabar semuanya? Masya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, segalanya dikasih dan disayang. Dan atas kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pertemukan kita di pagi yang penuh berkah ini bersama bidadari-bidadari surga. Kanan kirinya teman-temannya adalah bidadari-bidadari surga. Yakin gak kalau kanan kirinya bidadari surga? Yakin. Tadi pagi-pagi sudah sedekah belum? Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudara muslimmu adalah
sedekah. Coba sekarang lihat kanan kirinya, belum ya. Hitungan 3, lihat kanan kirinya sambil kasih senyum kepada saudara muslimahnya. Siap ya? 1, 2, 3 silakan. Bertatapan, bersenyuman semuanya. Silakan. Oke, sudah kanan kiri. Sekarang ke depan belakang sambil dada-dada ke belakang. Silakan kasih senyuman terbaik untuk saudara muslimahnya. Masya Allah. Kalau sudah senyum hatinya sudah bahagia, berarti kita sudah siap untuk bersolawat bersama para pembawa solawat kita. Dan juga bersama nanti guru-guru kita tentunya dan tim hadroh tentunya ya. Baik. Dan teman-teman Arina beserta para jamaah yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan acara saya akan membacakan untuk adab dalam bermajelis. Kita patuhi adab dalam bermajelis, tidak berbicara ketika nanti ustazah menyampaikan tausiah. Baik para jamaah maupun kepada tim IO maupun panitia. Maka dari itu mari kita latihan diam selama 5 detik. 1, 2, 3. Baik. Kondisikan handphone dalam keadaan silent dan tidak meninggalkan acara sebelum acaranya selesai kecuali ada keperluan khusus. Dan mohon perhatian untuk 2 ustazah yang nanti akan menyampaikan tausiah yaitu Ustazah Nabila Al-Hadad dan juga Ustazah Fatimah Assegaf. Khusus untuk Ustazah Fatimah Assegaf tidak boleh foto, video dan juga merekam suara. Sekali lagi khusus untuk Ustazah Fatimah Assegaf dilarang keras untuk mengambil foto baik dalam bentuk foto, video maupun rekaman suara. Untuk Ustazah Nabila Al-Hadad tidak diperkenankan untuk mengambil gambar baik dalam bentuk foto, video maupun live streaming. Tapi untuk suaranya beliau berkenan untuk direkam. Baik, sebelum kita melanjutkan acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kita awali acara pada pagi hari ini agar penuh keberkahan dan penuh kelancaran dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillah. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama bersolawat menyandungkan ini pujian-pujian kepada baginda Rasulullah yang tentunya akan membangkitkan jiwa kita, membangkitkan nilai keimanan kita bersama bintang tamu pertama kita di pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Andisa Rahman. Siap bersalawat sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Suaranya mana? Sallallahu
bersama, jangan malu-malu ya. Semua terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya buat kita semuanya. Sekali lagi Anissa mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Udah pada makan? Belum? Sama ya? Iya, siap bersolawat pada hari ini? Iya, Masya Allah, senang sekali Anissa bisa hadir lagi. Yang ketiga kalinya Anissa bisa hadir ke Sumeneb, tapi kali ini berbeda. Biasanya Anissa hadir acara fashion show, kali ini temanya dengan kajian. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, gak lupa juga Anissa mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Arina. Sudah hadir Ibu Arinanya? Terima kasih Bu Arina sudah membuatkan acara yang luar biasa ini. Dan Anissa bisa hadir lagi ke Sumeneb. Terima kasih banyak. Kita doain semoga Kak Arina sehat selalu. Iya, dan semuanya yang ada di sini sehat juga. Panjang umur. Pulang dari sini dikasih rezeki yang banyak. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, kita lanjut kali ini spesial buat semuanya. Aisyah istri Rasulullah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Jangan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga
lagu selanjutnya, kali ini Anissa mau membawakan satu buah lagu. Lagu ini tentang ujian hidup. Ya, semoga semua yang ada di sini yang lagi sakit diberikan kemudahan, kesembuhan oleh Allah. Jangan pernah menyerah, terus semangat. Dan lagu ini adalah Muhasabah Cinta. Pasti yang ada di sini semuanya udah tahu ya? Iya. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama, jangan malu-malu. Yang di belakang juga halo. Masya Allah. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru sadar indah nikmat sehat itu, tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikir di hidupku aku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selamanya, ilahi, muhasabah cinta. Kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku dengan. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi sama-sama. Kata-kata mengalir berzikir di hidupku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selamanya, muhasabah cintaku. Terima kasih. Oke. Masih dilanjut ya? Oke, kali ini Ya Habibal Qalbi. Yang tahu lagunya boleh dong kita sholawatan sama-sama. Semuanya tangannya di atas boleh? Masya Allah. Ya Habibal Qalbi, ya Khalil
Gak ngantuk kan ya? Kalau sholawatan jangan ngantuk kan? Iya. Oke, masih dilanjut buat semuanya. نفسي بإحسان لما بشوف عيني ما بتشارف أقوله إيه معرفش ليه خبيت عليه مدام قوي وأنا جنب وبسلم عليه كل حب الدنيا دي في قلبي انت اغلى الناس عليا روحي فيك كل حب الدنيا دي قلبي ليك انت اغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عيني اشتاق Di sini jangan ada yang galau ya, karena lagunya ala Bali. من زمان الكلام لو كان يوم الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت
Oke, dilanjut lagi ya. Kali ini kita sholawatan lagi. Anissa mau semuanya nyanyi bareng, sholawatan bareng, kita ramaikan kajian di PT Arina ini ya. Biar nanti sepulang dari sini semuanya sehat panjang umur pokoknya. Dibanyakin rezekinya lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Bener ya, harus ada suaranya ya? Iya? Oke. Yang di belakang juga. Suaranya mana? Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Terima kasih semuanya. Anissa undur diri. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi ke Sumeneb. Terima kasih Ibu Arina.
Sehat selalu, panjang umur. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Anissa Rahman. Baik, sebelum kita melanjutkan acara pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Hajah Arina Hidayah beserta keluarga besar Arina Group. Kita bersama-sama mendoakan semoga Ibu Hajah Arina beserta keluarga besar Arina Group selalu dalam lindungan Allah dan mendapat pandangan kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saat ini selanjutnya kita akan bersama-sama membaca Maulid Adibai. Maka saya ingatkan, mari kita pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak, hadirkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai agar mendapatkan keberkahan yang sama seperti yang kita dapatkan. Dan bersama-sama kita membaca Maulid Adibai yang akan dipimpin oleh tim Hadroh Dufuf Az-Zahra. Kepadanya kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Maida Mukmin, Ibu Hajah Arina Hidayah, seluruh keluarga yang hadir hari ini dan ibu-ibu majelis yang hari ini udah siap mau mengikuti kajian. Tolong semuanya mengikuti adab hadir di majelis, baca sholawatnya. Kita awali dengan bacaan Fatihah, kemudian kita baca Maulid. Jangan lupa fokus pikiran, hati dan lisan kita untuk baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. صلوا على النبي محمد. يا خير هادي للأنام، يا خير هادي للأنام، تسامى عطفا على عطفا على وعيد
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح سوسان حباب خديجة الكبرى وإلى روح سوسان وإلى روح سوسان فاطمة الزهراء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسائر الأصحاب رسول الله سيدنا وإلى روح سوسان الحبيب أبو بكر بالفقيه وإلى روح سوسان الحبيب ألوي من أبو بكر بالفقيه وإلى روح سوسان الحبيب الشيخ بن ألوي بالفقيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجة في الجنة وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من مثلكم لرسول الله ينتسب. صلوا على النبي. ليت الملوك لها من جدكم نسبوا. من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك ما للسلاطين أحساب بجانبكم. هذا هو الشرف المعروف والحسب. أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الرياب. خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد.
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل فقد دعوك. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد ولي ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ولي ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا قربا ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشيري للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليمرز نورهم كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه نورا فكان كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود صلى الله عليه لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه لله السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه من الهور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله ذاك عليه الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور أن أموت صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله
الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا هلا صلوا على النبي محمد. فهزار اليمن غرت واستبيئوا بجمال يا رسول الله فغفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مرحبا مرحبا مستمر ليس ينفد الله مرحبا مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا مرحبا جمال فخر المؤبد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي كل حمد جل يحصور والعد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول صلوا على النبي. الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبل لكل ما قصد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا والمدينة نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله يا رسول الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله يا رسول الله ببركات اشفع لنا يا رسول الله محمد يا الله ربي فاغفر لي اشفع حاجتي عند الله يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يا الله طلع
علينا بالثاني ياتي الوداع وجب الشكر علينا بدعا لي الهدى والتسهر بيدي الهالة للصفاء وباليجود الأليم بالفضل أهل الوفاء وقت سهر بيتيب الهالة للصفاء وباليجود الأليم بالفضل أهل الوفاء وقت سهر بيتيب الهالة للصفاء وباليجود الأليم بالفضل أهل الوفاء لله رجاها يا penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya
menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji, bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Waktu sahar biyadi al-halali sofa wa biyajudil ali bil fadi ahli wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari sebelum kita memulai kajiannya, kita sama-sama baca doa maulid ini, minta diistijabah semua. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظم آمين، الفكر آمين. من ضرار أوصاف محمد آمين يا يد الله. عقوده آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيد آمين. وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم آمين. يجعل سعي فيه آمين يا الله. مشكورا آمين. وفعل فيه محمودا آمين. ويكتب عملي في الأعمال آمين يا الله. المقبولة آمين يا وتوجهي الله. في توجهات الخالصات والصلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرا آمين. وعلى باب عزته طهت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة آمين. نتوجه آمين إليه يا بأشرف الله. الوسائل لديك آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين آمين. سيدنا محمدا الذي أمر رسالته العالمين أن آمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة آمين يا الله. مستودع أمانتك آمين. وحفظ سرك وحمل راية دعواتك الشاملة آمين. ألا بالأكبار المهبوبين لك والمخصص بشرف الأفخار آمين. في كل موطن من موادن القرب ومظهر آمين يا قاسم الله. إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك آمين يا سيد الله. الكونين آمين. وأشرف الثقلين آمين. العبد المهبوب الخالص المهسوس منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل أصحابه وأهل حضرة اقترابه من أهبابه آمين يا الله. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي النبي الكريم. الكريم آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين. أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين. وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك آمين يا الله. وحسين وقايتك وأن آمين. تبلغنا من شفر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين. وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين يا الله. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين. وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين. ولحقك وحقه من المؤذن آمين. ولعهدك من الحافظين آمين يا الله. اللهم إنا لنعظم في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا آمين يا الله. ودنونا جميلة هي آمين. وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين آمين. وتوجهنا به إليك مستشفين أن آمين. تقابل المذنب منا بالغفران آمين. والمسيء بالإحسان آمين. والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره آمين. وواله وظاهره آمين. اللهم ببركته والشريف وجهته أولادنا ووالدينا آمين يا الله. وأهل آمين يا الله. قدرنا ووادينا آمين. وجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة آمين يا ومعالم الله. الإسلام والإيمان بأهلها معمورة آمين. معنى وصورة آمين. واشف اللهم كربة المكروبين
وكدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار ويلهم من تأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الهسر الهسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا علمنا في العمل بطاعتك والصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah kita baca bersama Maulid Adibai. Semoga menjadi jalan untuk kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini kami persilahkan untuk bergabung bersama Ibu Haja Arina untuk naik ke atas panggung, yaitu Ibu Kapolsek dan juga Ibu Wakil Bupati Sumeneb. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaan dari Ibu Kapolres yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Kapolsek untuk naik ke atas panggung. Beserta kami mohon juga kesediaan dari Ibu Wakil Bupati Sumeneb untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita akan mengawali kajian pertama ini, yaitu ilmu yang akan disampaikan oleh guru tercinta kita, seorang pendakwah yang merupakan pimpinan majelis taklim, pondok pesantren dan juga tahfiz Quran. Seorang istri solehah dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yaitu Umi Pipik Dian Irawati, dengan judul Menjadi Istri Bahagia Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Mencintaimu Lebih Dari Sekedar Lelahmu. Masya Allah. Dan baiklah, bersama-sama kita pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak, hadirkan orang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai agar mendapat keberkahan yang sama seperti yang kita dapatkan. Dan sekali lagi patuhi adab dalam bermajelis, tidak berbicara ketika Ustazah menyampaikan tausiah kecuali diajak untuk berinteraksi. Bersama-sama kita sambut guru kita, Ustazah Umi Pipik Dian Irawati. Shollu ala Nabi Muhammad.
Ya Nabi salam alaika. Salawat yuk. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam salawatullah alaika ya Nabi. Allahumma shalli sallim alaihi wa ala alihi. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli sallim alaihi wa ala alihi. Semoga seorang istri yang bersolawat, solawatnya menjadi kebaikan untuk dirinya. Semoga seorang anak yang hari ini bersolawat, solawatnya membawa kebaikan untuk dirinya. Jika seorang hari ini ada seorang ibu yang bersolawat, semoga pun menjadi kebaikan untuknya. Jika hari ini ada seorang murid yang sedang bersolawat, semoga menjadi kebaikan. Tetapi mencintai Nabi Muhammad tidak cukup dengan solawat saja. Tidak cukup. Nabi Muhammad senang kita solawat, senang. Bangga, oh ini umatku yang berkirim salam kepadaku. Tetapi sungguh akan membuat sedih Nabi Muhammad. Menyakiti hati beliau jika ketika kita sudah bersolawat, tapi lisan tidak terjaga. Ketika seorang istri bersolawat, setelah itu lisannya terhadap suami tidak dijaga. Ketika ada seorang anak bersolawat, setelah itu lisannya kepada orang tuanya tidak terjaga. Ketika ada seorang ibu bersolawat, setelah itu lisannya kepada anaknya tidak dijaga. Jika ada seorang murid bersolawat tetapi lisannya bahkan tidak punya adab kepada gurunya, maka semua itu tidak membuat Nabi bangga. Karena jujur, Rasulullah tidak butuh solawat kita. Betul nggak? Kalau kita ngerasa solawat kita dibutuhin sama Nabi, aduh pede sekali kita sebagai umat Nabi. Yang tiap hari kadang lisan tak terjaga, membicarakan orang lain, gibah namimah, merendahkan orang lain, menganggap kita paling benar, kita paling solehah, yang lain salah. Nabi nggak butuh solawat kita. Nabi cukup dengan satu solawatnya Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Cukup dengan solawatnya Allah sudah memberikan kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, kenapa kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bukankah cukup dengan solawatnya Allah saja? Karena ibadah satu-satunya yang dicontohkan oleh Allah adalah solawat. Tetapi kenapa pertanyaannya kita harus bersolawat? Karena kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah berikan juga kebaikannya itu untuk kita. Untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56 kita diminta bersolawat supaya kita dapat kebaikannya. Kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi solawat itu investasi buat kita. Kita cuma modal solawat tapi dapat syafaat.
Kita cuma modal sholawat, tapi dapat 10 pahala kebaikan dan keburukan, 10 keburukan ditutup, dijauhkan oleh Allah. Ini investasi. Tetapi berinvestasilah yang benar. Dapat keuntungan pasti. Tetapi investasi ini, ya, kita sedang menaruh saham. Ownernya Nabi Muhammad. Ownernya ini sosok yang sempurna, yang hatinya penuh dengan cinta. Menyayangi, mencintai, mengasihi. Kalau kita bersolawat, selesai solawat kita nggak mengasihi sama orang lain. Ini namanya investasi kita cuma main-main aja, cuma nitip saham doang. Ini. Maka semoga hari ini kita benar-benar bersolawat. Dan solawat itu merubah diri kita. Yang benci jadi cinta. Di hatinya dipenuhi dengan cinta. Kayak lagunya Rizky Febian gitu loh. Kalau ada mau samamu saja, ini dada. Ya Allah, apal ibu-ibu. Padahal cuma dipancing loh. Ini dada isinya kamu semua, kata Rizky Febian. Mungkin buat istrinya. Tapi lagu ini cocoknya untuk Nabi Muhammad yang dadanya isinya kita semuanya. Umat yang dicintainya. Umat yang dirindukannya. Beliau berkorban. Penuh dengan penderitaan hidupnya. Berjuang cuma satu, pengen berkumpul dengan umatnya di surga. Amin dong. Amin aja pakai disuruh. Emang gak mau masuk surga? Mau. Ini beliau yang dadanya isinya kita semua. Yang pengen nyelamatin umatnya. Pengen kumpul sama umatnya semua di surga. Hari ini kita kumpul seperti ini. Semoga menjadi saksi kita duduk seperti ini. Di depan kita ada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf para ustazah, saya belakangin. Saya duduk atau berdiri? Ih, egois banget. Kalian enak duduk sambil makan kue. Oh enggak, gak dapat kue. Iya dapat, makan aja nggak apa-apa. Boleh duduk apa berdiri? Boleh duduk ya. Kan kelihatan nggak? Ya kelihatan lah, kalau nggak kelihatan saya makhluk halus dong. Alhamdulillah. Barakallah. Salaman dulu deh. Maaf lahir batin. Biar kayak lebaran sehat semuanya. Tuh kan kalau berdiri kan jadinya enak tuh, kesemutannya jadi hilang. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Arina, semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rizkinya, dikabul semua hajatnya. Tim Hadroh Sarangeo. Dikabul semua hajatnya, dicintai oleh Allah, dicintai sama Nabi, disenengin sama Allah, disenengin sama Nabi. Duh, enakan duduk tahu. Ya kan, bisa nyender. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut. Subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan. Wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan.
Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawal min mulkilah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nikmat dari Allah, hari ini kita duduk di majelis yang mulia, taman dari taman surga, perkumpulan yang baik yang insya Allah mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat iman. Bagaimana imannya? Imannya baik-baik aja? Lagi naik atau lagi turun imannya? Hah? Naik. Lagi naik hari ini. Saat ini naik. Ntar keluar. Lagi duduk di sini naik iman ya. Nanti keluar turun lagi imannya. Ya itulah imannya kita. Iman manusia itu naik, turun. Gak mungkin naik terus. Iman yang naik terus imannya para nabi. Iman yang turun terus imannya iblis. Nah kalau kita nih level iman kita nih masih kadang naik, kadang turun. Ini suasananya lagi khusyuk. Tadi dengerin hadroh sholawat nikmat banget. Ya, hati tenang, zikir, tenang hati. Bikin iman kita nih baik-baik aja. Tapi ketika kita keluar habis dari sini, misalkan ngopi-ngopi, nongkrong deh sama teman-teman, ngomongin yang viral-viral, turun lagi tuh iman. Betul atau betul? Berarti iman itu jangan terkesan dengan suasananya. Kalau hari ini iman kita lagi naik, diusahain, dijaga. Keluar dari sini mau temen ngajakin nongkrong, ya, dijaga terus imannya. Kalau temen ngajakin gibah ya kita jangan ikut-ikutan, tetap dijaga nih iman. Diem, ngejauh, gak usah dengerin kan gitu. Ini karena iman itu ibaratnya handphone. Handphone kalian kalau habis mulai low bat diapain? Dicas ya, cari langsung colokan, bawa power bank, kan gitu. Kalau udah dicas penuh lagi enak kita mau pakai handphone itu, mau telepon pun nggak takut was-was kalau nanti tiba-tiba mati, nggak, karena baterainya udah penuh. Begitu juga iman, ketika iman dirasa turun, males ibadah, males baca Quran, lebih seneng tuh hal-hal yang gak bermanfaat, gak berfaedah, berarti itu tanda-tanda iman turun, buru-buru dicas. Cari colokannya, ini kita lagi dicolok semua nih. Lagi ngecas, kita lagi ngecas semua, ngecas iman kita. Karena salah satu cara ngecas iman duduk dalam perkumpulan yang baik. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat. Duduk dengan orang-orang yang soleh. Setidaknya kalau kita belum jadi orang soleh, duduk sama orang soleh, kecipratan solehnya, kan begitu. Coba duduk sama orang yang seneng gibah, kita pun ikut apa? Kecipratan apanya? Dosa, kan begitu. Ya mendingan duduk sama orang soleh walaupun kita belum soleh, kan begitu. Mandang wajah orang soleh, dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Untung saya bukan orang soleh, muka saya kagak bisa dipandang. Tapi saya duduk di sini bersama kalian orang-orang soleh, semuanya saya kecipratan solehnya. Kan gitu. Ini cara ngecas iman.
Jadi kalau udah dicas ibarat tanaman seger lagi ketika dia mulai layu. Tapi kalau dibiarkan layu terus tanpa disiram lama-lama mati tuh tanaman, ya. Maka semoga kita duduk di sini yang ngecas iman, Allah tumbuhkan iman kita. Kita hidup dengan iman, amin. Mati membawa iman, amin. Dan dimasukkan surga dengan iman. Karena salah satu syarat nih yang dapat syafaat Nabi Muhammad ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang bahagia, gembira nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Dan Rasul mengatakan, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah." Orang yang gembira mendapatkan syafaatku ketika lisannya di dunia selalu mengucap la ilaha illallah. Keberadaan Allah, cukup Allah ada di hati kita. Itu iman, percaya, yakin keberadaan Allah. Allah dekat. Dekat di sini bukan dekat fisik. Tapi Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dimanapun engkau berada, Allah lihat. Jadi kalau kalian di luar mau ngerjain maksiat, monggo silahkan. Bebas. Syaratnya asal Allah tidak lihat. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Mau maksiat di luar, mau zina silahkan. Syaratnya asal Allah enggak lihat. Kalau bisa kerjain. Kalau enggak bisa ya udah enggak usah maksiat, kan begitu. Di luar kalian mau ngomongin orang, mau bisik-bisik, asal yang diomongin digibahin enggak denger, bebas. Silahkan. Boleh gibahin orang, asal Allah enggak denger. Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Berarti jelas. Ya jangan gibah, soalnya Allah denger. Mau orang yang kita gibahin gak denger, tapi Allah yang nyiptain dia denger. Jadi jaga lisan kalau memang kita cinta sama Nabi, pengen ngebanggain Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, kuatin nih iman, keberadaan Allah di hati kita, punya sifat muraqabatullah yang senantiasa diawasi oleh Allah. Suami kalau punya sifat muraqabatullah senantiasa diawasi oleh Allah, dia akan sangat hati-hati. Istri kalau punya sifat muraqabatullah senantiasa diawasi oleh Allah, walaupun mungkin suaminya gak ngawasin dia, ya, dia akan tetap hati-hati, ya, karena diawasi oleh Allah, bukan diawasi lagi oleh suami. Anak walaupun mungkin orang tuanya gak pernah ngawasin, 24 jam orang tuanya gak ngikutin dia. Di luar dia pacaran, di luar dia zina. Nyokap bokap gak ngelihat ini, silahkan kerjain. Tapi ingat, Allah maha melihat. Ini kayaknya kita kurang adab. Ini bumi milik Allah, tapi kita pakai maksiat dan kita gak takut sama Allah. Jadi ini dijaga, kuatin iman kita. Supaya kita dapat cintanya Allah, dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita dikasih sehat hari ini. Sehat? Sehat semuanya? Yang belakang sehat? Duh, saya tuh cuma bisa ngelihat cahaya-cahaya di wajah kalian semuanya. Masya Allah, ini wanita-wanita ahli surga semuanya. Wajahnya bercahaya semuanya. Lampunya terang banget soalnya. tapi insya Allah
Kita memang belum dijamin masuk surga, apalagi saya nih dosanya banyak banget. Jangan panggil saya ustazah, jangan, berat, saya nggak mau. Saya bukan ustazah, panggil Umi aja saya udah seneng. Kalau Umi kan artinya ibu, ya memang saya punya anak. Saya seorang ibu, tapi kalau dipanggil ustazah, aduh takut sombong saya. Enggak, saya nggak punya ilmu, saya bukan lulusan pondok, dari TK, SD sampai kuliah negeri semuanya. Ya, saya nggak punya ilmu. Cuma memang lepas punya anak ketiga, saya izin sama almarhum pengen sekolah lagi. Tapi sekolahnya lebih kepada ngambil jurusan fikih, syirah, nabawi, ya di Al-Azhar 1 tahun udah lulus, alhamdulillah. Tapi bukan buat nyiapin jadi pendakwah, bukan. Cuma pengen dakwahin diri sendiri, jadi madrasah buat anak-anak. Kan begitu, oh ternyata benar. Ya, saya membekali ini karena ternyata saya akan menjadi orang tua tunggal yang ngedidik. Nah kalau saya nggak punya ilmu itu, jadi bukan fokus buat dakwah saya. Dakwah ini qadarullah, Allah yang menjalankannya. Ketika di jalan dakwah pun saya juga bingung, ya Allah, saya nggak punya ilmu harus ngomong apa. Ya. Tapi minta Allah yang nuntun hati, nuntun pikiran, nuntun lisan. Minta Allah saja yang nuntun, Allah yang ngegerakin, Allah yang ngatur. Kita hidup di dunia itu kan ada aturannya. Pengen selamat ada aturannya. Nah kita pengen selamat ya mau diatur sama Allah. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, bagaimana kita bisa selamat? Karena dunia ini milik Allah, betul nggak? Maka ketika saya pertama kali saya berdakwah, saya masih ingat omongan almarhum suami saya. 1 hari sebelum malamnya meninggal, ini Gen Z emang kenal sama suami saya? Kenal di mana? Emang tahu? Tahu ya, oh iyalah sekarang zamannya Mbah Google, tinggal searching UJ yang mana keluar, kan begitu ya. Walaupun nggak kenal personalitinya. Tapi 1 hari sebelum beliau meninggal, beliau bilang sama saya, Umi bismillah lanjutin deh dakwah. Ah enggak ah, kenapa harus saya? Saya mah bukan ustazah, cuma istri ustadz saja. Loh, jadi mau dakwah mah gak harus jadi ustazah dulu. Mau dakwah gak harus jadi istri ustadz dulu. Semua umat Nabi punya tugas dakwah. Apa itu dakwah? Menyampaikan, mengajak dalam kebaikan itu dakwah. Walaupun yang disampaikan cuma 1 ayat, ngajak kepada kebaikan, membicarakan tentang kebesaran Allah, membicarakan tentang kecintanya Nabi Muhammad, mengajak mereka bersolawat, itu dakwah. Gak harus jadi ustazah dulu. Tapi dakwah mengajak kepada hal kebaikan. Ya tapi kenapa harus saya? Kenapa gak Abi aja? Karena seminggu sebelum beliau meninggal, beliau udah gak mau dakwah lagi. Jadwal-jadwalnya udah dikasihin ke ustadz-ustadz teman-temannya dia. Kalau saya tanya, kenapa sih Bi gak mau dakwah lagi? Abi mah udah jatuh tempo. Nah kan jatuh tempo kita gak ngerti maksudnya apa itu. Biasanya jatuh tempo urusannya utang ya. Kan gitu. Lalu beliau nyuruh, bismillah Mi lanjutin dakwah. Kamu udah punya ilmu, jangan disimpan. Bahas aja, bicarain tentang kebesaran Allah, udah gak usah kemana-mana. Bicarain tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Bicarain tentang Nabi Muhammad, biar umat nih makin dekat, makin cinta, makin kenal sama Nabi Muhammad. Udah itu aja, gak usah bicara fikih, gak usah bicara yang lain-lain. Itu udah ada kadar-kadarnya para ulama, ya, yang ahli fikih, ahli tafsir. Udah, kamu mah bicarain tentang kebesaran Allah saja, bicarain tentang Nabi Muhammad saja. Ceritain tuh Nabi kayak gimana biar orang-orang makin cinta sama Nabi. Ya tapi kenapa harus saya? Saya pertegas lagi pertanyaannya, kenapa harus saya? Karena sebentar lagi ribuan orang akan melihat kamu, gak akan lihat saya lagi. Itu kata beliau. Saya gak ngerti maksudnya. Ribuan orang akan melihat kamu, gak akan lihat saya lagi.
Nggak sakit kok, kecuali dia ngomong begitu di ICU yang selang di mana-mana, baru saya paham, oh bentar lagi dia meninggal. Tapi dalam keadaan sehat lagi habis sholat berdua sama saya, makan berdua sama saya, ngobrol di situ. Asarnya bahas itu lagi. Malamnya Allah ambil beliau dengan caranya Allah. Ini. Saya masih belum paham dengan takdirnya Allah. Oh seperti ini. Kenapa ya Allah? Protes sama Allah. Manusia kan senangnya protes ya. Manusia tuh senangnya protes, ngeluh itu manusia. Kenapa ya Allah? Saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil. Dia pun masih muda, dibutuhin orang banyak. Kenapa dia ya Allah? Kenapa dikasih ujian begini ya Allah? Kok nggak adil sekali? Kenapa ya Allah? Mungkin kalau Allah bisa teriak depan saya, ya kenapa enggak? Kan gitu. Why me ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Ya, kenapa enggak? Allah punya hak. Dari situ saya belajar, banyak sekali belajar. Selesai masa idah saya jalani, nggak mau kemana-mana. 4 bulan saya di rumah. Keluar pertama kali masa idah saya keluar cuma ziarah. Dan esok harinya, seminggu kemudian, pertama kali orang ngundang saya di Kalimantan, di Kartanegara, Kutai Kartanegara, dengan ribuan orang seperti ini di hadapan saya. Saya cuma bisa, ya Allah, saya harus nyampein apa ini. Bimbing saya ya Allah, ya mengalir begitu aja. Hingga saya menangis, oh ini yang dimaksud. Mulai perjalanan dimulai dari situ. Ingat, Allah punya cara, kita punya keinginan, tapi Allah yang punya jalannya. Kadang keinginan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang Allah pilihkan jalannya yang lain, ya harus kita syukuri. Kan begitu. Tapi jalan itu pasti nyelamatin kita. Karena Allah nggak mungkin ketika memilihkan jalan kepada hambanya, jalan itu nggak buat selamat, itu nggak mungkin. Maka jalannya kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ingat, bukan hanya bersolawat saja. Mencintai Nabi nggak cukup dengan solawat. Tapi kul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kita benar mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad, teladani ahlaknya, contoh ahlaknya, praktekin, ya, maka Allah akan cintai kita dan Allah ampuni dosa kita. Ini ayat turun ketika saat itu tidak banyak orang yang mengimani Nabi Muhammad, gak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka hanya mengatakan aku hanya beriman kepada Allah, belum percaya dengan Nabi Muhammad yang menjadi kekasih Allah, penyebar rahmat seluruh alam. Maka saat itu turunlah ayat ini, kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, fastabi'uni, suruh mereka mengikutimu, ya. Yuhibbukumullah, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Allah akan mencintai mereka. Dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh, ikuti akhlaknya. Kita semua pengen masuk surga. Pengen masuk surga enggak? Pengen. Kita semua belum dijamin masuk surga, apalagi saya. Yang duduk di sini. Bukan berarti saya, mereka semua yang duduk di sini lebih mulia dari kalian. Tidak. Wallahi tidak, kita semuanya sekalipun ustazah, mau ustazah yang hebat, belum dijamin masuk surga. Belum. Tapi kita semuanya pengen masuk surga. Ya. Pengen? Kita hanya seorang hamba yang sedang belajar pulang dengan selamat. Betul enggak? Pengen selamat enggak pulangnya? Kita keluar dari sini pulang ke rumah kita masing-masing pasti pengennya selamat. Betul? Kalau pengen selamat berarti kan ada aturannya. Kalian naik motor pulang dari sini. Naik motornya ya nggak usah ngebut-ngebut. Pakai aturannya, dipakai aturan lalu lintasnya. Ketemu lampu merah, dari jauh udah ngegas. Muncul lampu kuning yang mulai direm.
pelan sampai ketemu merah berhenti. Coba kalau ngegas terus merah tetap jalan, nggak akan selamat. Betul nggak? Begitu juga kita pengen pulang ke akhirat. Pulang ke Allah dengan selamat karena kita hanya seorang hamba yang sampai hari ini kita dikasih waktu sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar pulang dengan selamat dengan caranya kita. Sesuai kemampuanmu. Ini pengen pulang dengan selamat husnul khotimah. Selamat pulang yang dirindukan tuh enak. Kalau pulang dirindukan, Allah rindu, surga pun rindu sama kita. Ya kan? Kan banyak tuh film-film surga yang dirindukan, betul nggak? Karena kita pengen masuk surga, kita pengen menuhin surga. Karena di neraka udah penuh tuh perempuan, betul? Mana perempuan? Kita perempuan nggak? Kita di neraka udah penuh perempuan, jadi nggak usah menuhin neraka lagi udah. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah nih untuk masuk ke surga dengan cara kita. Tapi caranya ya ikuti aturannya. Quran adalah semua aturan yang dikemas oleh Allah dengan bahasa cinta. Sebelum 1400 tahun yang lalu, sebelum ilmu psikolog itu ada, Al-Quran itu sudah mendeteksi penyakit-penyakitnya manusia. Manusia sedih, manusia kehilangan, manusia ketakutan, manusia dengki, manusia ngeluh. Semua udah dideteksi sama Quran. Maka Quran adalah syifa, penyembuh. Sebelum ilmu psikolog ada, ya, sembuh itu sama Quran. Ini, karena Quran syifa. Quran akan menjadi syifa buat kita kalau kita praktekin. Kita bicara hari ini tentang menjadi seorang istri. Kayaknya kalau ngebahasnya cuma sebagai menjadi seorang istri, ini banyak yang jomblo-jomblo soalnya, betul nggak? Mana yang jomblo angkat tangan? Mana yang belum nikah angkat tangan? Hah? Ibu udah kayaknya udah nenek-nenek, gak usah angkat tangan bu. Ibu jomblo di masanya. Mana coba pengen lihat lagi? Yang belum nikah mana angkat tangan? Saya doain dapat laki-laki soleh, baik, kaya raya. Gak usah lihat ganteng dulu. Banyak yang ganteng nyakitin hobinya. Ya, bener gak? Makan tuh ganteng. Ya, tapi minta sama Allah yang kaya, ya Allah saya pengen laki-laki yang kaya ya Allah. Kaya hati, kaya iman, kaya harta, kan gitu. Jangan ganteng dulu yang dilihat, jangan. Ganteng mah bonus. Karena perempuan yang baik pasti dapatnya laki-laki yang baik. Maka perbaiki diri kita. Egois banget kalau kita cuma pengen dapat laki-laki yang baik, yang soleh, tapi kitanya nggak belajar untuk memperbaiki diri kita, menyolehahkan diri kita. Begitu juga laki-laki pengen dapat istri yang solehah, tapi nggak belajar untuk menjadi calon suami yang soleh. Ya dua-duanya harus belajar. Maka di sini saya mau menyampaikannya global. Untuk seorang anak, seorang istri, seorang suami, seorang ibu. Jika aturannya supaya kita selamat nanti ke surga, aturannya kita gunakan. Resepnya dari Allah kita tebus, kita minum, pasti kita sembuh. Pasti kita selamat. Contoh misalkan, kalian sakit gigi, berobat nggak? Udah minum obat, ikhtiar nggak sembuh. Siapa yang kalian datengin? Dokter gigi, dokter kandungan. Dokter kandungan gak sembuh-sembuh. Orang yang sakit giginya masih yang diperiksa kandungannya. Dokter gigi kita datengin, dok. Saya ini biasa minum obat ini biasanya sembuh. Kok ini gak sembuh juga ya dok? Dokter yang paham diperiksa. Oh ternyata udah parah nih. Ya, giginya paling ujung udah nusuk ke gusi dan lubangnya gede. Bu, ini harus dicabut. Dokter nyaranin, terus ngasih tindakan, kasih resep. Ibu, kita udah pegang resepnya. Kita simpen doang atau kita tebus tuh obatnya? Kita tebus. Kalau udah ditebus ada obatnya kita minum, Allah yang nyembuhin, sembuh insya Allah.
Itu ikhtiar. Begitu juga kita semua pengen masuk surga. Tapi masuk surga nggak mudah. Jalannya nggak dengan senang-senang di dunia nggak. Tapi jalannya harus dengan susah payah dulu. Harus ridho dulu. Kalau udah ridho harus sabar. Jangan dibatesin sabarnya. Kalau udah sabar harus tawakal. Nyerahin semuanya ke Allah tanpa menyerah. Berserah tapi tidak menyerah. Jangan ngambil tindakan putus asa. Jangan. Kalau udah tawakal, nunggu Allahnya ridho dulu. Kalau Allah udah ridho, jalannya dibuka sama Allah. Berarti kan kita butuh ridhonya Allah. Nah gimana caranya supaya Allah ridho? Nah kitanya harus ridho dulu. Apa itu ridho? Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan. Hatinya lapang, ridho. Kita mau dikasih ujian A, ridho, lapang hatinya. Terima kasih ya Allah. Kalau engkau enggak uji, mungkin aku tidak bisa merasakan sabar itu seperti apa. Ikhlas itu bagaimana? Ya harus diuji dulu, ridho. Kan gitu. Maka kita pengen selamat masuk surga. Istri pengen masuk surga. Suami pengen masuk surga. Anak pengen masuk surga. Orang tua semua satu keluarga masuk surga. Jalannya nggak mudah, pasti diuji. Kadang ujian istri datang dari suami. Betul nggak? Kadang ujian suami datang dari istri. Kadang ujian anak datang dari orang tuanya. Kadang ujian orang tua ada pada anaknya. Bahkan kadang diuji dengan ekonomi, semua ujian. Tapi ujian itu tanda Allah cinta, pengen ngerubah kita yang tadinya berharap sama manusia supaya berharapnya hanya kepada Allah. Kenapa kita gampang kecewa? Di sini ada nggak hatinya yang nggak pernah terluka? Ada. Boleh angkat tangan yang hatinya nggak pernah terluka, boleh angkat tangan. Saya kasih kurma nih buat nyiapin Ramadan. Ada yang hatinya nggak pernah terluka, boleh angkat tangan. Gak ada ya? Hatinya sakit hati semua ya? Kelihatan sih dari wajahnya. Enggak. Ya kelihatan lah, kalau nggak kelihatan mah kalian makhluk halus. Kan gitu. Semua hati pernah terluka, pernah kecewa, pernah kesel, pernah marah, pernah benci, pernah dendam, pernah nggak bisa maafin. Pernah nggak? Pernah. Sampai sekarang? Astagfirullahaladzim. Jangan. Nih bentar lagi lebaran. Hah? Berapa hari lagi kita lebaran? Hah? Oh puasa dulu. Oh soalnya di toko-toko baju udah pada penuh. Ramadan belum. Baju lebarannya udah siap. Ya. Ini. Bentar lagi Ramadan, jangan sampai nih ya. Kita masuk Ramadan tapi dosa kita belum diampuni sama Allah. Kita dimasuk Ramadan tapi kita belum dapat ridhonya Allah. Nabi Muhammad nih ketika mau berdakwah di atas mimbar menaiki satu tangga, beliau mengucapkan amin. Naik tangga satu lagi beliau bilang amin. Naik tangga ketiga beliau bilang amin. Hingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi setiap tangga mengucap amin. Lalu amin lagi, kenapa ya Rasulullah? Malaikat Jibril memberitahukanku, jika ada masuk bulan Ramadan, ya, jika ada dia punya orang tua, orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi keberadaan orang tuanya tidak membuat dia diampuni sama Allah, tidak membuat dia mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, maka dia sedang dilaknat sama Allah. Lalu malaikat menjawab, aminin, aminin ya Muhammad, amin. Jadi buat kita, kalian yang masih punya orang tua, birrul waliden. Apa itu birrul?
baik akhlaknya, walidain kepada kedua orang tua. Yang mungkin hari ini pernah kesel debat sama orang tua. Ya. Namanya juga orang tua. Kalian belum jadi orang tua, makanya belum tahu perasaan orang tua. Nah, orang tua udah pernah jadi anak, makanya tahu khawatir tentang anaknya. Jadi harus dimaklumi, kan begitu, betul nggak? Maka jangan sampai keberadaan mereka tapi nggak membawamu ya dapat surga. Maka baginda Nabi mengaminkan. Lalu yang kedua, jika namamu disebutkan dia tidak menjawab salammu, maka mereka ini orang yang dilaknat oleh Allah. Aminkan. Amin. Nabi begitu. Lalu jika Ramadan datang tapi mereka masih punya musuh nih, hatinya belum bisa memaafkan, maka mereka yang dilaknat oleh Allah. Maka Rasul mengaminkan, nih hati, yuk bersihin nih, kita pengen selamat semuanya. Suami pengen selamat, pengen ke surga, bersihin hati, jaga hatinya, dijaga amanahnya, punya istri, punya anak perempuan itu amanah. Semuanya, ya. Pengen selamat, Allah kasih resep. Ente pengen selamat, pengen masuk surga, nih. Allah kasih resep, resepnya tebus. Tebus itu berarti membuka, dibuka tuh resepnya. Ya. Diminum, dipraktekin, sembuh. Pengen selamat semuanya? Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Resepnya ada di surat At-Tahrim ayat 6, tuh resepnya udah ada di situ, kita tinggal tebus, praktekin. Suami pengen selamat, istri pengen selamat, istri pengen jadi sesurga sama suami di surga, anak pengen sesurga nanti sama orang tuanya. Ini tebus resepnya dari Allah, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang suami baca ayat ini, hai orang-orang beriman, hai suami beriman, jaga dirimu. Oh, diri sebagai seorang suami, apa yang harus saya jaga? Tauhidnya kuatin. Muraqabatullah, belajar, Allah Maha mengawasi. Jikalau engkau selalu diawasi oleh Allah, engkau akan jaga dirimu, jaga kemaluanmu, ya. Engkau akan hati-hati, di luar sana banyak ujian, banyak fitnah. Kembalilah kepada yang halal. Nih suami enggak cukup hanya jadi suami yang ngasih nafkah dunia, tapi mampu jadi suami yang ngasih nafkah akhirat. Bukan cuma cukup ngasih rumah di dunia, tapi seorang suami harus mampu memberikan rumah di surga untuk anak dan istrinya. Nih suami di surat At-Tahrim ayat 6. Suami ibaratnya nih atap. Atap yang melindungi, yang ada di dalamnya istri, anak, mungkin ada orang tuanya di situ, dilindungi. Tapi kalau atapnya mulai bocor, ya dibenerin wahai suami, jangan dibiarin bocor. Kalau udah bocor banyak celah yang masuk tuh air. Celah ini yang akhirnya bisa menghancurkan rumah tangga, betul enggak? Maka dijaga supaya atapnya enggak bocor. Istri jadi tiang-tiangnya ini tiang-tiangnya harus kuat, pondasinya harus kuat. Kalau tiangnya nggak kuat, roboh juga. Udah atapnya bocor, tiangnya nggak kuat, ambruk itu rumah. Jangan seperti itu. Istri harus kuat. Istri yang kuat bukan yang bisa ngangkat galon sendiri, bukan. Tapi istri yang kuat, yang tirakatnya kuat, yang zikirnya kuat, ini doanya kuat tuh istri, ya. Udah, seorang istri baca ayat ini, jaga dirimu, oh diri saya sebagai seorang istri. Mana istri, mana istri? Angkat tangan istri. Nih nasihat buat kalian semua. Kalian pengen dicintai Allah, pengen gak? Pengen dicintai Allah, pengen Allah ridho, cari ridhonya suami. Cari ridhonya suami. Ini bentar lagi kan Ramadan. Biasanya majelis-majelis ini tawakufan.
penutupan. Umi, kenapa sih kok malah Ramadan, malah majelis-majelis taklim ditutup? Giliran sekarang tuh prakteknya. Para istri Senin sampai Minggu ngaji mulu. Semua majelis taklim didatengin. Ustazah ini didatengin majelisnya. Ustazah Ono didatengin majelisnya. Setiap pagi, bahkan kadang acara jam 9 subuh dia sudah ada di sana. Emang dia kagak punya suami apa? Emang gak punya anak apa? Jangan dibiasain kayak gini. Apalagi misalkan suami sakit di rumah. Mah, bisa gak sayang kamu di rumah aja? Ah, gak bisa ah. Aku mau cari surga, dia lupa surganya ada di rumah sendiri. Betul gak? Kadang ngebela-belain subuh udah berangkat naik motor. Ya, banyak tuh kejadian hal-hal kayak gitu. Makanya saya kalau bikin majelis di rumah saya kalau nggak siang, ya paling pagi jam 10, nggak mau saya pagi-pagi banget. Karena apa? Kebiasaan. Jadi seorang istri itu pagi-pagi subuh udah pada keluar semuanya. Bukankah Nabi mengatakan sebaik-baik perempuan sholatnya ibadahnya di rumah, hijabnya perempuan. Jadi jangan dibiasakan. Ridhomu ada pada ridho suami. Ya. Tapi kalau nanti gak datang nanti ustazahnya marah. Ustazahnya dibawa-bawa. Jangan. Cari. Nih ya. Ku anfusakum, jaga dirimu. Ya, jaga dirimu wahai istri, jaga pandangan, jaga kehormatan. Cantikmu bukan milik suami aja udah. Giliran di depan orang keluar, menor-menor semua dipakai. Bulu mata dipakai, wah segala macam. Blush on dipakai. Ya, lipstick merah merona. Giliran depan suami udah kayak zombie semuanya. Dicopot semuanya, dihapus semuanya. Ya. Buat apa? Bukankah cantikmu untuk suamimu? Bukankah tugasmu menyenangkan suamimu? Ini. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu wahai istri. Kuatkan tauhidmu, kuatkan doamu, kuatkan tirakatmu. Karena doa satu istri solehah setara dengan doanya 70 wali. Kembali ayat ini, seorang anak kalian yang masih punya orang tua. Ketika baca ayat ini, jaga dirimu dan keluargamu. Oh, diri saya sebagai seorang anak, apa yang harus saya jaga? Tauhid saya kuatkan. Saya punya orang tua yang harus saya hormati. Ya. Diri saya pun milik Allah, saya hamba Allah. Kalau kamu ya yang masih punya orang tua sebagai seorang anak, self love. Cintai diri kalian dengan menjaga satu kehormatan kalian dijaga. Ya. Muliain diri kalian. Jangan segala-gala diumbar. Kan begitu. Jaga. Ini tugas kita. Oh, tugasku sebagai seorang hamba, aku harus mencintai self love sama diriku. Cinta sama diriku sendiri. Kalau aku cinta sama diriku, berarti aku cinta menjaga semua anggota tubuhku ini dalam ridhonya Allah. Enggak aku pakai untuk maksiat. Tuh. Jika semuanya saling menjaga, resepnya dipakai, resep dari Allah, surat At-Tahrim ayat 6, maka Allah jaga kita sampai ke surganya Allah, Allah ridho. Ya, ingat perpisahan di dunia mah wajar. Suami meninggal duluan wajar. Semua bakalan meninggal, kalau enggak suami dulu, istri dulu, atau anak dulu. Ingat, mati enggak nunggu tua dulu, mati enggak nunggu sakit dulu. Suami saya masih muda, suami saya enggak sakit. Enggak punya jantung, enggak punya kanker, sehat. Perokok aktif, sama kayak anaknya Abizar, perokok. Tapi paru-parunya sehat, paru-parunya bagus. Karena seminggu sebelum meninggal saya medical check up dengan beliau. Bagus semuanya. Tapi kenapa mati? Karena jatah hidupnya sudah habis di dunia. Kita tahu kapan kita jatah hidup kita sampai kapan tahu? Enggak tahu kan? Besok belum tentu kita bisa seperti ini. Yuk, berarti hari ini Allah kasih kesempatan kita pikirin yang hari ini. Gak usah mikirin besok. Besok belum tentu kita seperti ini. Tapi hari ini pikirin. Yang kemarin gak baca Quran, hari ini jangan sampai gak baca Quran. Yang kemarin gak sedekah, hari ini jangan sampai gak keluarin hartanya. Yang kemarin masih punya hubungan gak baik sama manusia, hari ini perbaiki
Hubungan dengan orang tua, istri dengan suami, perbaiki semuanya. Suami sama istri, perbaiki semuanya. Kita pisah di dunia wajar, ini dunia. Tapi jangan sampai kita pisah yang gak wajar. Pisah di dunia wajar. Anak nuntut ilmu di pondok pisah sama orang tuanya, wajar dunia. Tapi jangan sampai kita pisah yang gak wajar. Di mana perpisahan gak wajar? Anak di neraka, orang tuanya di surga. Pisah gak wajar. Buat apa kalian punya anak wahai orang tua kalau sampai kalian gak bisa bawa anakmu ke dalam surga? Ngapain repot-repot punya anak? Suami di surga, istri di neraka, pisah yang gak wajar. Ngapain punya istri, ngapain nikah kalau begitu? Kalau gak bisa bawa istrimu wahai suami ke surganya Allah. Ini. Maka yuk semua pengen masuk surga tapi jalannya tidak mudah. Yuk sesuai dengan kemampuan kita, kita pengen dicintai sama Allah, maka cintai hamba Allah. Kita pengen dicintai sama Nabi, cintai umat Nabi. Ikuti akhlak Nabi yang senantiasa berbuat baik walaupun kebaikannya tidak pernah dianggap sama orang lain. Tapi ingat sama musuh-musuhnya Nabi gak pernah dianggap. Tetapi ingat tugas kita terus berbuat baik dan jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan suka merendahkan orang, jangan. Jangan, karena semua dalam pandangannya Allah, semua hamba Allah, semua umat Nabi, dalam pandangannya Allah semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah masih membukakan pintu taubatnya. Allah masih menerima, Allah tidak pilih kasih. Siapa yang datang kepada Allah hari ini, walaupun dia banyak dosa, udhu'uni astajib lakum kata Allah. Datang kepadaku, minta kepadaku, aku ampuni. Aku kabulkan, tuh kata Allah. Jadi kita yang belum dijamin masuk surga, jangan sekali-sekali merendahkan orang lain. Yang terakhir, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mempunyai teman. Temanku ini yang satu ahli ibadah. Tapi akhlaknya buruk. Dia suka gibahin orang, dia suka ngadu domba orang, dia suka nyampein omongan orang, bahkan ditambah-tambahin. Semoga bukan kita ya. Semoga bukan kita ya. Adab di majelis, apa yang kamu dengar, kamu telan. Jangan tambah-tambahin, jangan dipotong-potong, jangan dikurangin tuh. Ya. Yang mana ya Rasulullah? Satu temanku ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Dia senantiasa menyakiti orang lain dengan lisannya. Yang satu lagi ahli maksiat tapi baik sekali akhlaknya. Tidak pernah menyakiti orang, selalu menolong orang lain. Mana di antara mereka ya Rasulullah yang paling baik? Rasul menjawab, dua-duanya baik. Kok bisa ya Rasulullah? Yang ahli ibadah, walaupun akhlaknya tidak baik, semoga dengan ibadahnya yahdillahu linurihi mayasya. Allah turunkan hidayah, dia jadi orang baik asbab ibadahnya. Yang ahli maksiat, akhlaknya baik, semoga dengan kebaikannya, dengan akhlaknya yang baik, Allah berikan hidayah, dia tidak maksiat lagi. Dua-duanya baik. Lalu yang gak baik siapa ya Rasulullah? Yang tidak baik, yang senang merendahkan orang lain dan menilainya. Semoga kita terhindar dari sifat ini ya. Kalau Allah saja memberikan kesempatan Fir'aun untuk bertobat. Menunggu tobatnya Fir'aun hingga Allah kirim Nabi Musa untuk bicara heart to heart. Dari hati ke hati kepada Fir'aun. Tapi memang Fir'aun butuh validasi, pengakuan untuk dijadikan Tuhan. Maka sampai sekarang pun dia tidak mau bertobat. Nah kita kan kagak kayak Fir'aun ya. Masih ada sisi baiknya di hati kita. Maka yuk semuanya kembali, kita semua pengen selamat. Kita hanya seorang hamba yang sedang belajar pengen pulang dengan selamat. Dan semoga Allah selamatkan kita. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat dengki, benci, gak bisa maafin orang. Ya, jauhin, jangan sampai Ramadan tiba kita nggak dapat ampunan dari Allah. Jangan, nauzubillah min
Na'udzubillah min dalik. Jangan patahkan orang yang pengen sedang mendekat kepada Allah walaupun dia ahli maksiat. Karena Allah saja masih kasih kesempatan. Siapa kita berani menilai orang, merendahkan dia yang ahli maksiat. Kita tidak pernah tahu jalan hidup seseorang. Semoga Allah jaga kita semuanya, insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, yuk kita buka hati. Kita kirimkan Fatihah buat diri kita. Ya, kita peluk. Coba peluk dirinya, peluk. Kalau sayang sama dirinya, sama tubuhnya, ya diusap-usap. Makasih ya udah mau bertahan sampai sekarang. Makasih ya udah menemani saya dengan segala ujian-ujiannya. Makasih ya udah mau kuat. Makasih ya udah mau sabar. Ini kasihan nih tubuh kita udah capek. Nih hati kita udah capek. Kita ajak benci mulu sama orang. Jangan. Allah aja gak pernah benci sama kita. Hari ini kita maksiat. Besok taat. Allah maklumin kita. Hari ini taat. Besok kita maksiat. Allah masih maklumi kita. Allah ampuni dosa kita. Ini hati kita udah lelah nih. Diajak nyimpen dendam mulu. Lelah. Jangan. Wallahi jangan. Yuk bersihin. Ya, manfaatin doa orang terzolimi, manfaatin buat kalian. Jikalau kalian sedang dizolimi, manfaatin. Buat apa? Buat ngedoain mereka yang buruk? Jangan. Buang-buang energi kalian. Walaupun doa orang terzolimi diijabah. Kalau kalian dalam posisi ini, ya manfaatkan. Dengan apa? Kalian minta sama Allah. Emang kalian gak punya hajat? Ngapain sibuk ngurusin orang yang zolimi kita? Itu udah urusannya Allah. Allah yang maha mengatur. Biarkan Allah sendiri yang merubah dia. Kita gak bisa jadi hidayah, ngasih hidayah buat dia. Ketika hati kita terzolimi tidak enak. Minta sama Allah saatnya. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Dengan hati yang seperti ini. Yang terluka, tersakiti. Sembuhkan ya Allah, saya gak mau jadi orang yang merugi. Ya Rabb. Kabulkan hajatku ya Allah. Kan doa orang terzolimi diijabah. Ya Allah aku minta ya Allah hajat akhirat ya Allah. Hajat dunia mah Allah tahu. Kita pengen apa Allah tahu. Kita nggak minta cuma natap langit aja tanpa suara. Allah tahu. Tapi hajat akhirat minta. Karena kita nggak tahu umur kita. Kita nggak tahu maksiat mana yang bikin Allah nggak ridho. Minta ya Allah. Aku punya hajat akhirat. Satu, aku pengen mati husnul khotimah di hari Jumat dalam keadaan yang baik. Minta sama Allah kayak gitu. Emang kita tahu semuanya kematian kita kayak gimana? Karena endingnya yang paling penting. Bukan awalnya, endingnya. Orang yang sukses di dunia, yang matinya husnul khotimah. Sukses bukan hartanya, jabatannya, apa semuanya bukan. Tapi sukses orang hidup di dunia, matinya husnul khotimah. Minta sama Allah, ya Allah hajatku ya Allah satu, saya pengen husnul khotimah. Saya pengen mati di hari Jumat, banyak yang nyolatin saya ya Allah. Hajat akhirat saya yang kedua ya Allah. Ketika di alam kubur, saya bisa menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir. Saya mendapatkan nikmat kubur, kubur saya terang ya Allah. Karena hari yang mengerikan ketika pertama kita tidur, terbangun, gelap semuanya. Sendiri gak ada siapa-siapa. Itu yang paling mengerikan. Perhatiin yang ini. Mati gak nunggu tua, banyak yang muda pada mati. Jangan kepedean. Yuk mulai berubah hari ini. Ya Allah ini hajat akhirat saya. Yang ketiga hajat akhiratku ya Allah. Ketika engkau nanti bangkitkan di padang mahsyar. Sejengkal matahari ada di atas kepala. Semua nafsi-nafsi dalam keadaan telanjang. Ya Rob saya cuma kepengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Sampaiin hajat akhirat itu. Kadang kita lupa, gak pernah doa seperti ini. Ya Allah hajat akhiratku yang keempat ya Allah. Ketika engkau nanti kami berada di mizan, ditimbang amalnya. Ya Rob semoga engkau beratkan amal baik kami ya Rob. Amal baikku ya Rob tuh hajat akhirat sampaiin, minta sama Allah. Ya Allah nanti hajat akhirat selanjutnya ketika engkau berikan buku catatan amalku selama di dunia. Semoga engkau kehendaki aku menerima buku catatan amalku dengan tangan kananku ya Rob. Itu hajat kita minta.
Karena kalau kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan kiri, kita termasuk orang yang merugi. Neraka langsung. Ya Rob, hajatku selanjutnya ya Rob, ketika nanti melewati jembatan Sirotol Mustaqim, yang di bawahnya api yang menyala-nyala. Tidak semua orang mampu melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Semoga engkau kehendaki aku melewati jembatan Sirotol Mustaqim secepat kilat bersama Sayyidatuna Fatimah. Minta yang itu, jangan lupa. Jangan sampai kita tidak ada di belakang barisannya Sayyidatuna Fatimah. Ya Rob, yang terakhir hajatku ya Rob, engkau masukkan aku ke surga Firdaus, bisa menatap berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tuh hajat kita yang kadang kita nggak pernah minta. Allah tuh pengen tahu keberadaanmu di akhirat, kamu pengen apa. Kalau di dunia Allah mah tahu maunya kita apa tuh, Allah tahu. Allah nggak pelit, Allah masih kasih nafas, Allah kasih rezeki. Tapi posisi di akhirat kita pengen apa, sampein ke Allah. Supaya Allah tahu kita sungguh-sungguh pengen selamat di akhirat, hingga nanti Allah kasih taufik. Apa itu taufik? Kemudahan beramal soleh buat kita. Hingga Allah tuntun amal soleh kita, Allah ridho, surga buat kita. Insya Allah. Allah hadihin ya wali guliniyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebutin namanya satu persatu ya. Sebutin namanya sendiri. Wa ila jazadi. Sebutin namanya. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Yang duduk hari ini yang penuh dengan dosa. Dosa kepadamu. Dosa kepada orang tua kami ya Rabb. Kadang lisan kami menyakiti mereka ya Rabb. Kadang lisan kami keraskan suara kami ketika dinasehati oleh ayah dan ibu kami ya Rabb. Hadirkan wajah ayah dan ibumu, hadirkan. Tatap mereka hari ini, mereka yang rambutnya sudah memutih, wajahnya yang sudah mulai berkeriput, matanya yang tampak sayu, yang lelah. Hadirkan wajah orang tuamu. Karena yang paling pantas sampai hari ini yang kau doakan harusnya orang tuamu. Yang tidak pernah berhenti menatapmu, mendoakanmu. Setiap malam mereka menangis mendoakanmu. Hadirkan wajahnya. Ya Rob, jika orang tua kami pernah tidak ridho kepada kami, ampuni dosa kami ya Rob. Ampuni jika kami pernah menyakiti hati ayah kami. Ayah kami yang membanting tulang untuk kami, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Menafkahi, menyekolahkan kami. Tapi kadang kami pernah bentak ayah kami. Kami lukai hatinya dengan lisan kami, dengan ucapan kami, perilaku kami. Ampuni kami ya Rabb. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami dosa maksiat yang mungkin belum kami taubati. Kami lupa bertaubat ya Rabb. Jangan kelak kau bebankan itu kepada orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa kami kepada ibu kami yang mengandung 9 bulan tanpa rasa lelah. Melahirkan kami, melahirkan dengan bertaruh nyawa, menyusui kami ketika kami lapar, kami menangis. Ibu kami yang baru tidur, dia terbangun dari tidurnya, mengambil kami, menyusui kami, mendekap kami. Ketika ibu kami baru satu suap, masuk makanan ke dalam mulutnya, kami menangis. Ibu kami letakkan itu makanan, menggendong kami, menyelesaikan menyusui kami hingga sudah tidak lapar lagi mungkin ibu kami. Ya Rabb, jikalau hutang jasa itu engkau tuntut kami, kami gak mampu melunasi hutang tersebut. Wahai Allah, jika kami pernah membuat ibu kami gak ridho sama kami,
Tolong angkat ketidakridhoan orang tua kami ya Rob. Karena ridho orang tua kami, ridhomu ada pada ridho mereka ya Rob. Ampuni kami ya Rob. Untuk orang tua kami yang masih bersama kami, hari ini yang paling pantas kami doakan, yang paling pantas kami bela adalah mereka ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa mereka, sayangi mereka ya Rob, panjangkan umur mereka ya Rob, sampai menyambut Ramadan bersama kami, terus bisa mendoakan kami ya Rob. Izinkan kami ya Rob, beri taufik kami agar terus birrul walidain, menghargai, menyayangi, menghormati, beramal yang baik untuk mereka ya Rob. Dan kelak jika mereka akan Engkau angkat, Engkau ambillah dalam keadaan husnul khotimah ya Rob. Untuk orang tua kami yang sudah kembali kepadamu, ampuni dosa mereka ya Rob, sayangi mereka ya Rob. Terangkan kubur mereka ya Rob, lapangkan kubur mereka ya Rob. Jangan kau siksa orang tua kami karena satu dosa maksiat yang kami lakukan ya Rob. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Rob. Duhai Allah, kumpulkan kami kelak di surga Firdausmu bersama keluarga kami ya Rob. Ya Rob, selamatkan jalan kami di dunia ini ya Rob. Bimbing kami, terus berikan kesempatan kami untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Ya Rob, hari ini kami ikrarkan diri kami siap menerima, kami siap untuk Engkau rubah, untuk menjadi hamba-Mu yang jauh lebih baik lagi, untuk menerima perubahan dari-Mu, menjadi umat Nabi Muhammad yang jauh lebih baik lagi, yang menyenangkan beliau, membanggakan beliau dengan akhlak kami yang mencintai sesama. Ya Rob, jika hari ini kami punya dendam, ampuni kami ya Rob. Engkau saja tidak pernah marah, tidak pernah dendam kepada kami. Ya Rob, bantu kami untuk membersihkan penyakit-penyakit hati ini, hilangkan dendam kami, hilangkan marah kami, hilangkan benci kami, hingga menyambut Ramadan nanti dengan kesucian hati dan keridhaan-Mu ya Allah, dan ampunan dari-Mu ya Rob. Selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Rob, selamatkan suami kami ya Rob, selamatkan saudara-saudara kami, guru-guru kami ya Rob. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ampuni kita semuanya ya. Semoga pulang dari sini hati kalian dirubah sama Allah. Wallahi jangan benci sesama, jangan. Ya, semoga yang punya hubungan gak baik dengan orang tua pulang dari sini datengin orang tua, cium tangannya, peluk, minta maaf, minta ridhonya, cuci kakinya, ya. Insya Allah seorang istri yang punya suami berbuat baik sama suami, cari ridhonya, minta maaf. Suamimu ridho, engkau jadi istrinya yang belum sempurna saja itu sudah bersyukur. Wahai suami, nanti peluk istrimu, ya. Istrimu masih sampai saat ini masih ridho engkau menjadi suaminya dengan segala kekurangannya saja, itu sudah menjadi bersyukur, harusnya bersyukur. Ya ingat, tidak ada manusia yang sempurna, jadi jangan mencari kesempurnaan dari pasangan kita. Anak jangan cari kesempurnaan dari orang tua kita. Orang tua jangan cari kesempurnaan dari anak kita. Enggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Ya, tapi sempurnain akhlak kita masing-masing. Cintai kekurangannya, jangan cintai kelebihannya. Kita semuanya juga punya kekurangan. Insya Allah semoga Allah dan Nabi Muhammad cintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Umi Pipik Dian Irawati. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan nasihat dari Umi Pipik. Umi Pipik menyampaikan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan kami mohon Umi Pipik untuk berfoto bersama dulu sebelum meninggalkan lokasi. Untuk yang pertama mungkin boleh di atas panggung. Kemudian setelah itu di bawah panggung, menghadap ke panggung biar bisa berfoto bersama para jamaah. Boleh ke tengah dulu Umi, di bagian atas panggung bersama-sama berfoto.
Setelah itu kita akan berfoto bersama para jamaah. Mau nggak foto sama Umi Pipik semuanya? Alhamdulillah, nanti kita bisa lihat di Instagramnya Umi Pipik. Baik. Baik, kami persilahkan Umi Pipik bergabung sama Hadroh dulu. Bersama tim Hadroh dulu berfoto bersama. Boleh silakan lihat ke kamera. Gayanya formal dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebasnya siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Umi bergabung bersama Ibu Hajah Arina beserta keluarga besar Arina Group untuk berfoto bersama, merapat ke bagian tengah. Baik, kami persilahkan. Boleh merapat saja ibu-ibu, silakan. Dihadirkan juga ada Ibu Kapolsek dan Ibu Wakil Bupati Sumeneb. Sungguh suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami bahwa ibu bisa bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah. Baik, gaya bebasnya jangan lupa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan katsiran kami ucapkan kepada Umi Pipik. Safe flight, fi amanillah. Semoga bisa berjumpa kembali di kota tercinta kita yaitu di Sumeneb. Dan bisa bergabung bersama jamaah-jamaah di Sumeneb. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dada-dada dulu. Boleh kita bilang terima kasih bareng-bareng. Terima kasih Umi. 1, 2, 3. Oh Sarangeo siap. Sarangeo. 1, 2, 3. Sarangeo. Oke baik Umi. Dari atas boleh difotoin. Umi mau foto bersama para jamaah. Sila tangannya membentuk sarangeonya sayang. Kita tiru Umi. 2 tangan ya. 2 tangan. Siap boleh menghadap ke depan. Siap, 1, 2, 3. Baik, terima kasih luar biasa. Jazakillah khairan katsiran Umi. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Umi. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Umi katanya, Masya Allah. Baik. Baik, tadi Umi menyampaikan kita untuk selalu ingat dalam hati kita yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan mengajak kita untuk menjadi wanita yang kuat. Yaitu wanita yang kuat tauhidnya, kuat doanya serta kuat tirakatnya. Dan ingatlah bahwa ridhonya istri ada pada ridho suami. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Umi Pipik sudah selesai tapi nanti setelah ini kita akan ada Ustazah Nabila Al-Hadad. Saya ingatkan kembali untuk Ustazah Nabila dilarang mengambil gambar baik dalam bentuk foto maupun video. Sekali lagi nanti untuk Ustazah Nabila Al-Hadad dilarang mengambil gambar baik dalam bentuk foto, video maupun live streaming baik secara langsung ataupun melalui layar. Dan bagi petugas laki-laki kami mohon untuk bersembunyi sejenak untuk Ustazah Nabila Al-Hadad. Dan untuk suara boleh direkam. Tapi sebelum kita bersama-sama mendengar nasihat di sesi kedua bersama Ustazah Nabila Al-Hadad. Kayaknya saya mau dengar semangatnya nih wanita-wanita Sumeneb, gadis-gadis dan ibu-ibu Sumeneb. Kalau saya bilang hai jawabnya halo, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Coba ya, hai wanita Sumeneb. Kurang semangat, sekarang kita lombain coba sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan, sebelah sana. Halo. Sebelah kiri, hai. Banyakan yang sini sebelah kanan lagi, halo. Sekarang semuanya, hai halo Sumeneb. Masya Allah, Alhamdulillah masih semangat. Tepuk tangan dulu buat semuanya biar lebih semangat. Baik, biar makin semangat lagi, makin berkah lagi kita bersama-sama bersolawat. Dan mengingat, mencharge iman kita dengan lantunan-lantunan
nada-nada yang indah dan kalimat-kalimat yang indah. Pujian kepada Allah dan baginda Rasulullah bersama bintang tamu kita. Yang sudah tidak asing lagi. Yang suaranya selalu kita rindukan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita buka pertemuan kita semua dengan membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Mari semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusul Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusul Khafiqaini. Mari semuanya. Masya Allah. Ya Imam ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dengan sholawat nariyah. Allahumma atibil qulub ala Sayyidina Muhammadin wa afiyati abdani wa nuril. Masya Allah. Wa ala alihi. Semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaniha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Semuanya bisa sholawat nariyah. Coba Sulis pengen dengar suaranya. Kita sambung dengan sholawat nariyah ya. Allahumma sholli sholatan taman ala Sayyidina Muhammad
الذي تنهل به العقد وتنفرج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس ما شاء الله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashli lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه طلع البدر علينا طلع Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Sulis bahagia banget. Pagi-pagi kita udah memandangkan sholawat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini perkumpulan yang baik dengan niat yang baik. Insya Allah, Allah terima sebagai amal ibadah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Sulis ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Arina. Bu Arina duduk di sebelah mana? Ya Allah, pangling. Saya ketemu Bu Arina terakhir tahun berapa ya? Bu Arina apa kabar? Ibu mana? Ibu sehat? Alhamdulillah. Halo sayang. Assalamualaikum. Ibu semuanya. Tadi Umi Pipi udah jalan ya? Ya Ibu. Bu Arina makasih banyak udah ngundang Sulis kembali. Saya ini bajunya yang cantik ini, yang saya kenakan ini hadiah dari Bu Arina. Jadi baru kali ini saya konser nggak usah nyiapin baju. Dari kemarin udah dibilangin Sulis nggak usah bawa baju. Nanti udah disiapin sama Bu Arina. Bajunya bagus banget ya.
Desainnya cantik-cantik banget, indah dipakai, mudah-mudahan tambah sukses Bu Arina, tambah banyak yang menggemari dan tambah banyak lagi yang beli. Amin. Kita lanjut ya Thaibah? Nah, masih bisa nggak lagunya? Bener. Lagunya gimana coba? Bu Arina kapan-kapan bikin album dong, bareng karyawannya Bu Arina. Seru banget, semuanya semangat. Sulis tuh paling sedih, kalau nyanyi, kalau sholawatan tuh yang datang cuma nonton aja. Karena sebetulnya kita ini bersolawat itu ya ingin mengajak semuanya untuk bersolawat. Bukan kita pengen nyanyi terus orang dengerin, bukan. Tapi kita membangun ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahim itu dengan bersama-sama kita bersolawat. Jadi kita yang semangat ya. Ya Thaibah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya bin Abi Thalib. Bersama-sama dengan Sulis semuanya yang cinta dengan Rasulullah kita lambaikan. Kita harus percaya bahwa Rasulullah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah mendengar setiap sholawat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasul, yang mendapatkan pertolongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyadil Hasan wal Husaini lana fi qurratainin ya syababal jannataini jaddukum sahibul Qur'ana.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tambah semangat gak? Tambah semangat ya. Jadi kita harus percayakan di dalam hati kita, kalau kita bersolawat, itu Rasulullah itu hadir bersama dengan kita. Jadi nanti di bulan puasa, kita perbanyak solawat, karena itu kesempatan kita di bulan itu amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga gugur di bulan yang suci, diampuni oleh Allah, digantikan dengan amalan-amalan yang baik. Amin. Habis ya Thaibah, lagu apa? Lagu Umi. 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 Terusannya bisa? Ummi ya lahnan wa nashidan fi kulli makanin. Masya Allah. Muah. Ini kelihatannya semua di sini udah jadi umi ya? Apa ada yang belum jadi umi? Ada yang belum menikah? Ada, mudah-mudahan cepat dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah mendengar sama-sama apa yang disampaikan oleh Umi Pipi. Beliau itu guru saya, kakak saya, sahabat saya juga. Kita kenal sudah belasan tahun lebih. Dan Umi Pipi itu selalu menyemangati, terutama kaum perempuan. Mudah-mudahan kita sekali lagi tadi sulis dengar Umi Pipi sampaikan, semoga kita ini termasuk orang-orang yang berada di barisannya Sayyidatuna Fatimatul Zahra, wanita penghulu surga. Insya Allah kalau kita mengikuti, meneladani Sayyidatina Fatimah, insya Allah kita tidak akan tersesat dan tidak akan salah jalan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin persembahkan lagu Umi, lagu Ibu. Ini untuk seluruh ibu-ibu yang hadir hari ini, yang cantik-cantik, yang semoga dirahmati Allah dengan rezeki yang berkah melimpah, dan khususnya untuk ibunda dari Ibu Arina, Ibu Haja Maidah. Ibu berkenan nggak bernyanyi bareng saya di sini? Turun ke bawah, boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Ibu. Ibu mau di situ aja? Ayo, ayo, Ibu. Umi malu kayaknya. Gak apa-apa, nanti sulis yang ke situ, nanti sulis yang ke Bu Haja. Lanjut lagu Umi. Kita doakan mudah-mudahan ibu kita diberikan kesehatan yang masih ada. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebahagiaan. Dan bagi ibu yang sudah mendahului kita, semoga Allah mengampuni segala dosanya, menerima segala amal baiknya, dan menerima di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi, 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 dengarlah nyanyianku. Pelita hidupku, merah hatiku.
penerang hatiku, belahan jiwaku, kau matahariku. Ya Allah, ya Allah, muliakanlah ibuku. Ampunilah segala dosa-dosa ibuku ya Allah. Sayangilah ibuku yang mengorbankan seluruh hidupnya untukku, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanku, menyusui aku di kala lapar agar aku kenyang. Ibu, semoga Allah menghadiahkan surga terindah bagimu. Terima kasih Ibu. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda nabiku, tanpamu tiada aku. Perisai hidupku, pertaruhkan nyawa bagiku. Cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada aku. Umi, Umi, oh Umi, hanyalah kau Umi, curahan hatiku, penawar dukaku, bidadariku Umi. Sehat selalu ya Bu. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa kesuksesan itu, kesuksesan seorang anak, kesuksesan diri kita ini juga digantung pada seberapa hormat, pada seberapa sayang, pada seberapa dekat kita dengan ibu kita. Kata Rasulullah, ibu itu adalah salah satu pintu untuk kita menuju kesuksesan. Kita lihat bagaimana Bu Arina sangat mencintai ibunya, menghormati ibunya, menyayangi ibunya, dan selalu dekat dengan ibunya. Itu bukti bahwa kesuksesan itu ada berdekatan dengan doa ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang senantiasa dekat, mencintai, menyayangi, dan selalu berbuat baik untuk ibu kita. Amin ya robbal alamin. Udah selesai ya? Cukup ya? Hah? Kita lanjut dulu acara. Kita dengarkan lagi ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari guru-gurunda kita semua. Nanti setelah itu kita sholawatan lagi, kita nyanyi-nyanyi lagi. Setuju ya? Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sulis, luar biasa. Sulis dari zaman dulu saya masih Sulis kecil, saya kecil sekarang kita sama ya. Udah seumuran, Masya Allah Sulis. Dan suaranya tidak berubah, tetap keren, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Sulis. Kita doakan Sulis selalu dalam lindungan Allah. Mendapat pandangan kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kenapa selalu saya bilang mendapatkan pandangan kasih sayang? Karena bukan amalan kita, bukan ibadah kita ya yang menjadi sebab kita masuk surga. Tetapi kasih sayang dari Allah dan baginda Rasulullah. Maka ketika kita berdoa teruslah meminta pandangan kasih sayang dari Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua saya sama-sama berdoa semoga semua yang ada di sini mendapat pandangan kasih sayang baginda Rasulullah, mendapat pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dari guru kita yaitu Ustazah Syarifah Nabila Al-Hadad. Sekali lagi saya ingatkan, dilarang keras mengambil gambar baik dalam bentuk foto, video maupun live streaming. Suaranya boleh nggak direkam? Boleh. Boleh nggak direkamnya pakai video? Boleh, tapi videonya diarahkan ke bawah ke lantai ya. Atau biar lebih aman pakai recorder aja, pakai perekam suara aja. Dan kami mohon untuk petugas laki-laki, kami mohon untuk meninggalkan lokasi ini. Kameramen dan semuanya boleh silam dulu, meninggalkan lokasi, boleh bersembunyi dulu sampai 1 minggu. Kelamaan ya, selesai acaranya. Oke Mas, boleh bergeser dulu, masih ada kameramen laki-laki di sebelah sana. Boleh ditinggalkan kameranya, aman kok Mas, kita nggak akan ambil kameranya kok ya. Paling tiangnya aja yang hilang. Enggak ya. Baik, di ujung belakang masih ada petugas laki-laki. Kami mohon meninggalkan lokasi. Apalagi jika ada laki-laki bercadar, oh nggak ada ya. Takutnya pakai cadar dalamnya jenggotan. Jangan dong ya. Kami mohon kerjasamanya dan panitia serta teman-teman IO boleh dibantu. Harus steril dari petugas laki-laki. Kecuali anak kecil ya Bu ya. Takutnya umur 5 tahun ibu suruh keluar gitu. Jangan Bu. Nggak apa-apa kalau anak kecil ya. Oke, sudah aman. Jika sudah aman, sudah steril, kita bisa lanjutkan acaranya. Sudah steril semuanya, sudah aman? Sudah aman semuanya? Alhamdulillah. Saya ingatkan kembali, dilarang mengambil gambar baik dalam bentuk foto, video maupun live streaming. Suara diperbolehkan untuk direkam dan patuhi adab dalam bermajelis. Tidak berbicara ketika ustazah menyampaikan tausiah. Maka dari itu mari kita latihan diam selama 5 detik. 1, 2, 3. Baik. Kondisikan handphone dalam keadaan silent, pasang niat yang baik, pasang hajat yang banyak. Karena bersama-sama kita akan mendengarkan nasihat dari Ustazah Nabila Al-Hadad. Beliau merupakan seorang wanita muda, tentunya asal Indonesia, ustazah muda. Beliau memiliki pusat kajian Islam dan sekaligus pendiri pondok pesantren bernama Dar Fatma yang didirikan pada tahun 2020. Beliau juga aktif dalam dakwahnya pada Instagram yang diberi nama, silakan di follow Instagramnya @darfatma. Ustazah Nabila Al-Hadad memulai pendidikan di Pondok Pesantren Darul Habib, kemudian melanjutkan pendidikan di Dar Maliki, kemudian melanjutkan Sagofah Islamiyah dan juga melanjutkannya ke Ahbabuz Zahra. Dan terakhir beliau telah menyelesaikan pendidikannya di Daruz Zahra Tahrim di bawah pimpinan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar dan Hubabah Ummu Salim. Untuk kegiatan sehari-harinya Ustazah Nabila Al-Hadad banyak mengisi ceramah-ceramah agama di berbagai tempat dan mengajar baik secara online maupun offline kajian Islami. Bersama-sama dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mari kita simak ilmu dari Ustazah Nabila Al-Hadad dengan tema berdamai dengan diri, menata hati agar tak haus pujian manusia. Mari bersama-sama kita sambut Ustazah Syarifah Nabila Al-Hadad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bersama-sama hadir di majelis yang mulia pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ampunan, memberikan kepada kita semuanya rahmat. Dan semoga kita semua yang hadir di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita ucapkan untuk kekasih kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para ustadzah, para guru-guru yang hadir di majelis yang mulia pada pagi hari ini. Al-Ustadzah Syarifah Fatimah As-Segaf, Al-Ustadzah Umi Pipik, dan juga Al-Ustadzah Syarifah Amirah Al-Haddad, Al-Ustadzah Syarifah Sakinah Al-Haddad, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ibu Hajah Arina. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sehat afiat, dipanjangkan usianya dalam taat, dalam berkah, dalam kebahagiaan, dijadikan semua zuriatnya zuriat yang soleh dan solehah, dan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga buat uminya daripada Ibu Hajah Arina beserta anak-anak dan keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala hajat-hajatnya semuanya dengan memberikan segala keberkahan dan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga ada istri dari Wakil Bupati dan juga istri dari Kapolres. Kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau, hajat-hajat dunia dimudahkan semuanya, istiqomah selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang begitu besar ketika kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib buat seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Untuk memasuki bulan Ramadan, perlu kita untuk menata hati kita. Kenapa? Kenapa kita harus menata hati kita? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang begitu banyak buat kita semua hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memandang kita, ngeliatin kita, akan tetapi pandangannya Allah bukan kayak pandangannya kita. Kalau kita melihat manusia pakai apa? Pakai mata kita. Yang kita liatin apanya? Kalau kita lagi ngeliatin orang, yang kita liatin apanya? Mukanya, ya kan? Wajahnya, pakaiannya, bentuk tubuhnya, iya kan? Yang kita lihat bagaimana dia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru
ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau ngeliatin kita itu enggak ngeliat muka, akan tetapi Allah melihat, memandang kepada hatimu. Tempatnya Allah melihat kita ada di sini, di dalam hati. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahiyya galbun. Sesungguhnya setiap orang dari kita itu memiliki satu gumpalan daging yang kalau misalnya satu gumpalan itu benar diri kita semuanya. Tapi kalau satu gumpalan itu udah nggak benar, rusak semua yang ada di diri kita. Ala wahiyya galbun. Ketahuilah itu adalah hati. Teman-teman semuanya, kalau misalnya hati kita lagi sakit, badan kita ikut sakit nggak? Kalau hati kita lagi sedih, badan kita ikut nggak enak nggak? Tapi kalau misalnya hati kita lagi gembira, lagi bahagia, sekarang yang hadir di sini sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kenapa kita bisa sehat? Karena hati kita lagi senang, hati kita lagi gembira. Mungkin teman-teman semuanya setelah selesai majelis, setelah selesai acara, keluar dari pintu baru yang ngerasain sakit pinggang, baru yang ngerasain kesemutan, baru yang ngerasain sakit kaki, baru berasa. Pas kita lagi di sini sehat semuanya, sehat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau hatimu baik, semuanya baik. Hati kita baik, semuanya baik. Semuanya urusan kita jadi mudah, kita juga jadi sehat, kita juga ngejalanin hari-hari kita jadi enak. Ya Allah, ya Allah. Maka perlunya kita masuk ke dalam bulan Ramadan memperhatikan hati. Teman-teman semuanya, hati itu diibaratkan seperti teko. Hati itu diibaratkan seperti teko. Kemudian teko itu dituang. Ya. Apa yang keluar dari teko itu adalah isi hati kita. Ya. Yang dituang ke dalam gelas itu ibaratkan ucapan kita, langkah kaki kita, ya, gerakan tangan kita, itu apa yang diibaratkan dituangkan dari teko. Kalau misalnya kita punya teko bening, isinya itu ya jus jeruk. Ketika yang dituangkan maka ke gelas yang keluar apa? Bisa nggak berubah jadi sirup? Enggak. Begitu juga hati. Kalau hati kita udah baik, kalau hati kita udah baik, maka yang keluar dari ucapan kita baik. Yang keluar dari tangan kita kebaikan. Yang kita langkahkan dengan kaki kita, kita pakai untuk kebaikan. Oleh karenanya kita harus perhatikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah yang hati mereka menjadi tenang ketika disebutkan nama Allah. Ketahuilah ketika hatimu disebutkan padanya nama Allah,
akan menyebabkan hati menjadi tenang. Ya Allah, tenangkanlah hati kami semuanya yang ada di sini ya Allah. Dengan menyebut namamu dan juga menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Guru saya berkata, kalau kamu itu mau muamalah, apa itu artinya muamalah? Artinya itu bergaul. Kalau kamu mau bergaul sama orang, sama manusia, jangan kita bergaul sama orang itu karena siapa dianya. Tapi kita bergaul sama orang karena dia adalah hambanya Allah. Kita memperlakukan orang karena dia adalah hambanya Allah. Maka kita akan sama rata kepada semua orang. Maka kita akan mudah untuk memaafkan kepada semua orang. Jangan kita muamalah sama orang karena siapa dia. Tapi karena semuanya adalah hambanya Allah. Kita semua yang ada di sini adalah hamba Allah. Itulah perbedaan kita dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, kalau melakukan sebuah pergaulan sama manusia, memandang mereka semuanya hamba Allah. Kekasih-kekasihnya Allah, para guru-guru kita semuanya. Di Madura ada syekh yang sangat terkenal, namanya siapa? Kita punya Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama yang begitu luar biasa. Adabnya, akhlaknya. Kalau kita baca kisah kehidupannya, Masya Allah, kita bakalan takjub dengan kerendahan hati beliau. Oleh karenanya Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Karena kenapa? Karena beliau sangat menghargai siapapun manusia yang ada di dunia ini. Sampai dikisahkan, Allah yarham Syekh Khalil Bangkalan itu suatu hari lagi kumpul sama murid-muridnya. Lagi kumpul sama murid-muridnya. Ada satu orang datang dengan keadaan compang-camping, dengan keadaan pakaiannya itu enggak bagus, kayak orang tukang minta-minta. Datang dengan keadaannya yang enggak jelas, murid-muridnya juga udah mau langsung bangun. Mau menyingkirkan si orang ini nih, siapa sih ini orang enggak jelas tiba-tiba datang. Mau dibawa, mau dikeluarin. Kita lagi ngaji bareng-bareng. Kita kalau lagi ngaji bareng-bareng tiba-tiba ada orang bukan cuma tukang minta-minta, tapi rada enggak normal. Ya. Rada enggak normal kayak orang gila. Kita takut enggak? Kalau misalnya ada datang orang gila, kita lagi ngaji, kita takut enggak? Takut. Murid-muridnya langsung berdiri. Tapi sama beliau, sama Syekh Khalil diambil orangnya, dituntun, dibawa ke kamar tidurnya. Dibawa ke kamar tidurnya sampai itu orang tidur. Dan ternyata orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, tapi emang nggak kayak kita. Namanya itu wali majedub. Biasanya nggak kayak kita bicaranya. Dan orang ini ternyata adalah salah satu daripada keturunannya Rasulullah SAW. Dibawa sama Syekh Khalil ke kamarnya. Terus kata muridnya, ya Syekh, wahai guru, ngapain orang gak jelas kayak gitu ditaruh di kamar? Dikasih tidur lagi. Udah pada diam, pada duduk aja, biarin aja. Sampai besok pagi pas bangun, disediain makan. Dihormatin, dibilang ayo makan, mau apa, perlu apa. Ya, akhirnya si orang ini bilang, udah saya mau pulang. Saya mau pulang, makasih banyak atas yang udah dikasih tempat tinggal dan makanannya, saya mau pulang. Begitu doang dateng, gak jelas, dikasih tidur, dikasih makan. Habis itu pulang, numpang tidur sama numpang makan. Di malamnya dikisahkan, Syekh Khalil ini didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Syekh, terima kasih banyak. Makasih banyak karena engkau ya sudah memperlakukan dia dengan sebegitu baiknya.
Makasih karena engkau udah memperlakukan dia dengan sebegitu baiknya. Syekh Khalil adabnya tuh luar biasa. Sama orang siapapun gak ada merendahkan. Sama guru ta'zimnya luar biasa. Dari zaman dulu, zaman Syekh Khalil ini belajar. Syekh Khalil ini belajar di Mekah. Di kota suci Mekah. Itu beliau tidur di depan masjid. Kenapa beliau tidur di depan masjid? Sengaja biar keinjak sama gurunya. Biar keinjak sama gurunya, biar kalau misalnya gurunya datang, beliau tahu, oh ini guru saya udah datang. Saya harus bangun siap-siap. Ya Allah. Terus beliau itu kerja dengan apa yang beliau bisa, ya, melakukan apapun yang dibisa, nanti hasilnya dikasih sama gurunya. Sama gurunya takzim, sama orang-orang yang gak dikenal semuanya takzim. Itu adalah bentuk ketika hati kita ini sudah bersih dari segala penyakit, kita bisa mudah untuk menghargai orang. Kenapa? Karena semua orang itu adalah hambanya Allah. Kalau misalnya dia bukan siapa-siapanya kita, dia bukan saudaranya kita, dia bukan keluarganya kita, dia bukan orang yang berkedudukan, tapi setidaknya dia adalah hamba Allah. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Makanya orang-orang ahlul ma'rifah, orang yang kenal sama Allah, orang yang dekat sama Allah, orang yang cinta sama Allah, itu hatinya selalu ngehargain orang. Di sini semuanya kenal sama Sayyidil Habib Umar bin Hafidh? Kenal? Tahu? Hubabah Nur tahu? Tahu? Hubabah Nur Al-Haddar punya adik namanya Hubabah Syarifah. Saya pernah suatu hari membersamai beliau dakwah kelilingan di Indonesia. Ketika beliau datang ke satu tempat, ngelihat orang-orang itu nangis, orang-orang itu hadir hatinya, orang-orang itu berharap keberkahan daripada kehadiran beliau. Sesampainya beliau di dalam mobil, beliau nangis. Beliau yang nangis. Dan beliau bilang sama saya, Nabila, bukan mereka yang dapat keberkahan dari saya, melainkan saya yang dapat keberkahan dari mereka dan sebabnya mereka. Sebabnya mereka hadir di majelis ilmu, mau mandang saya, mau dengerin saya. Mungkin karena itu Allah jadi mau ngampunin saya. Ya Allah. Ini dari pintu tawadu. Dari pintu tawadu. Dan dari pintu hati yang merasa bahwa semua orang adalah orang yang mulia. Dan kita nggak tahu dari sebab siapa doa kita diijabah. Kita nggak tahu dari sebab siapa Allah mengangkat derajat kita. Dan kita nggak tahu dari sebabnya siapa Allah mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Begitu tuh ulama-ulama ahlul ma'rifah, guru-guru kita. Orang-orang yang benar-benar hatinya itu lembut, hatinya itu bersih, hatinya itu merasa menghargai semua orang yang ada, siapapun itu. Kalau ana lagi jalan sama beliau, sama Hubabah di dalam mobil, itu beliau nggak boleh lihat pengemis. Kalau lihat yang minta-minta, Nabila ayo kasih. Berapa yang kamu punya di tas kamu? Kita teman-teman kalau ngasih sedekah, di tas kita ada 100, ada 50, ada 10.000, ada 2.000. Yang kita keluarin yang mana? 2.000. Tapi saya dengar warga Madura itu orangnya hatinya dermawan. Ya, saya dengar katanya orang-orang Madura itu hatinya semuanya dermawan. Hatinya sangat mulia, mudah sekali untuk memberi orang.
Tapi kita kalau misalnya di tas kita ada pilihan dari yang pecahan paling besar sampai pecahan paling kecil, kita keluarin yang mana? Yang paling kecil. Maka karena saya nggak pilih 2.000, saya pilih 10.000. Gedeanlah dari 2.000 ya, daripada 2.000 saya kasih 10.000. Saya ambil 10.000, saya kasih ke pengemisnya, kemudian Hubabah bilang, Nabila 10.000 itu buat apa? Jelasin ke saya. Kalau di Indonesia 10.000 itu buat apa? Buat apa kita 10.000? Buat bakso. Buat apa? Beras bisa? Buat makan bisa nggak? Bisa ya. Masya Allah. Kemarin saya menuju ke sini, saya berhenti di pinggir jalan, ya makan sama adik-adik saya, sama teman-teman saya. Saya lihat nasi pakai ayam 15.000. Masya Allah, murah di sini ya. 10.000 udah bisa dapat makanan berarti. Masya Allah, Masya Allah. Semuanya begitu. Nasi bungkus di sini berapa? 6.000. Masya Allah. 5.000. Ada 5.000. Masya Allah. 5.000 pakai apa? Pakai tempe. Dapat ayam? Enggak. Yang pakai ayam berapa? 10.000 dapat ayam. Masya Allah. Kalau di kita di Jakarta itu paling murah 35.000 nasi sama ayam. Disorakin orang Jakarta. Ya Allah. Makanya pas saya minggir terus saya makan 15.000. Beneran ini 15.000. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Karena kenapa orangnya mungkin dermawan semua ya. Jadi rezekinya berkah insya Allah. Hubabah ini nanya sama saya. Hubabah bilang, Nabila 10.000 itu buat apa? Saya bilang ya bisa beli bakso, bisa beli es. Ya itu doang sih, itu doang. Iya itu doang. Enggak kasih yang lebih dari itu. Ya udah saya ambil lagi yang warnanya biru, saya ambil 50.000. Enggak, ambil yang 100 kata Hubabah. Ambil yang 100. Biar dia bisa beli beras, biar dia bisa ngasih makan istri sama anaknya bukan cuma dirinya. Rasa hati yang memiliki kepedulian kepada semua hamba-hamba Allah. Itu orang-orang ahlul ma'rifah. Makanya Allah tinggikan derajatnya. Ya, kita kalau mau ngelihat orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang nasibnya baik, orang-orang yang takdirnya baik, orang-orang yang rezekinya gak ada habisnya. Lihat bagaimana amalnya. Amalnya ini pasti seneng nyenengin orang, seneng ngebahagiain orang, seneng bisa bermanfaat buat orang-orang. Alhamdulillah, insya Allah kita semua bisa jadi orang-orang yang nyenengin orang. Hati-hati terhadap hati. Hati ini paling bahaya. Hati ini paling bahaya. Apalagi sangat-sangat menjadi bahaya ketika kita merasa memerlukan pujian orang lain atau kita merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Susah nggak menjaga hati? Susah. Mungkin teman-teman, kita semuanya kalau hadir ke majelis, kita hadir ke majelis kayak gini, kita ngerasa semua orang lebih baik dari kita. Kalau kita ngelihat orang yang lebih tua dari kita itu ngeliatin ya Allah, ini udah lebih tua dari saya, pasti dia sholatnya udah lebih banyak dari saya. Baca Qur'annya udah lebih banyak dari saya. Puasanya udah lebih banyak dari saya. Bakti sama orang tuanya udah lebih banyak dari saya. Jelas kedudukannya lebih tinggi daripada saya ya Allah. Terus kalau kita ngelihat anak kecil, ya Allah belum ada dosanya. Kalau dia buat dosa, dosanya belum ditulis. Jadi jelas yang lebih muda dari kita, lebih banyakkan kita dosanya. Jadi kalau kita masuk ke tempat-tempat khair kayak gini,
Kita merasa bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, benar? Kalau saya hadir majelis, ya, apalagi di tempat berkumpulnya orang-orang banyak kayak gini, saya minta sama Allah, ya Allah, dengan berkahnya orang-orang mulia yang hadir di sini, hilangkanlah kejelekan-kejelekan di hidup dan di hati saya. Dengan keberkahannya orang-orang mulia yang hadir di sini, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Dengan keberkahan orang-orang mulia yang hadir di sini, ya Allah, bantu saya untuk menjadi orang yang istiqomah. Maka kalau kita hadir ke majelis, dikatakan oleh orang soleh, berkumpulnya orang 40 orang, salah satunya ada wali min aulia illah. Ini berapa orang yang ada di sini? 1000 lebih. Berarti berapa banyak wali-walinya Allah ada di sini sekarang bersama kita. Kita doa, kita minta sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, mudahkan urusan kehidupan saya. Ya Allah, bantuin saya buat istiqomah. Istiqomah itu kita perlu minta enggak? Itulah kenapa kita setiap kali sholat ihdinas siratal, sehari 5 kali sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Tapi kita khawatir sama hati kita nih. Khawatir sama hati kita. Ketika yang kita temui adalah orang-orang yang bukan dari orang majelis. Kita khawatir sama hati kita ketika yang kita temui adalah orang-orang yang belum pakai kerudung misalnya. Terus hati kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Hati-hati terhadap hati kita sendiri. Kita nggak tahu orang itu nanti akhir usianya kayak gimana. Kita nggak tahu kita juga nanti akhir hidup kita kayak gimana. Tapi kita selalu minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam sudah beribadah di seluruh bagian daripada bumi 70.000 tahun. Iblis, ahlu ibadah, beribadah 70.000 tahun. Tapi ternyata iblis itu ibadahnya nggak pakai hati. Iblis itu ternyata ibadahnya nggak pakai hati. Udah ibadah 70.000 tahun. Banyak banget 70.000 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, apa yang dibilang sama iblis? Apa hebatnya diciptakan dari tanah sedangkan kau menciptakan saya dari api? Allah Subhanahu wa taala bilang, sujudlah engkau kepada Adam. Maka iblis mau enggak sujud sama Nabi Adam? Mau enggak? Karena iblis itu ibadahnya enggak pakai hati. Maka ketika melihat Nabi Adam seakan-akan ngelihatnya apa? Ngelihatnya ada saingan nih. Ya, ada saingan. Dia siapa sih? Dia cuma diciptain dari tanah doang. Ngapain saya harus sujud sama dia? Siapa dia? Saya udah ibadah 70.000 tahun. Saya dari api. Kenapa saya harus sujud sama dia? Ngapain saya harus sujud sama dia? Sampai-sampai iblis ini rela dikeluarkan dari surga cuman gara-gara masalah hati. Makanya kita itu harus hati-hati terhadap hati. Ya. Jangan pernah kita itu ingin untuk dipuji sama orang-orang. Karena kenapa? Karena pujian orang itu sifatnya fana. Pujian orang itu sifatnya hanya sementara, akan binasa. Sebagaimana dunia.
alamud dunia yang sekarang kita hidup, kita tinggal, kita susun cerita kita baik-baik, semua dari kita yang ada di sini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi guru saya bilang, kamu itu ingin dicintain sama seluruh manusia itu adalah hal yang mustahil. Kita pengen dicintain sama seluruh manusia, disetujuin sama seluruh manusia, dipandang baik sama seluruh manusia, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena bahkan sekelas Nabi aja, Nabi Musa alaihi salam ternyata pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Nabi. Kalau udah sekelasnya Nabi, berarti Nabi ini sabarnya besar. Nabi ini hatinya luas, karena kenapa? Ujian seseorang beratnya tergantung seberapa tinggi posisi dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bilang, ya Allah, Nabi Musa ngerayu Allah. Ya Allah, ya Allah, saya mau minta tolong dong ya Allah. Kalau boleh saya diuji, jangan nama manusia. Kalau boleh saya minta, saya diuji, jangan diomongin orang. Nabi Musa minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, ya Musa, itu adalah hal yang gak bisa saya berikan ke kamu. Kenapa? Kenapa Allah gak bisa berikan? Karena saya aja sebagai Tuhan diomongin. Saya aja yang ciptain, yang kasih nikmat diomongin sama orang. Sesungguhnya mereka bilang innallaha salisu salasa, Allah Tuhan itu ada 3. Allah menikah, Allah punya istri, Allah punya anak. Benar? Allah aja ada yang ngomongin. Maka gimana lagi manusia? Maka berharap kepada manusia adalah sebuah kekecewaan yang tertunda. Kita nih bersandar sama manusia, berharap sama manusia adalah sebuah kekecewaan yang tertunda. Oleh karenanya segala suatu hal yang kita lakuin sama orang, dari perbuatan kita, sandarkan semuanya karena Allah. Karena dia adalah hambanya Allah, makanya saya baik sama dia. Karena dia adalah hambanya Allah, makanya saya maafin dia. Karena dia adalah hambanya Allah. Kalau kita berurusan sama orang, kita bawanya mereka adalah hambanya Allah, maka urusannya jadi aman. Urusannya jadi mudah. Karena kita kalau buat salah sama Allah maunya dimaafin apa enggak? Kita berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat khilaf, kita doa, ya Allah, ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Ampunin segala kekhilafan saya ya Allah. Kalau kita habis buat dosa nih, habis buat dosa, kita gelar sejadah, kita sholat, kita angkat tangan. Saya tadi habis ngelakuin sebuah dosa maksiat, akan tetapi ya Allah saya meminta maaf, saya meminta ampun. Tolong ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dikatakan dalam hadis, suatu hari malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, apabila umat-umatmu selama hidupnya melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, akan tetapi setahun sebelum dia meninggal, dia taubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih tauin kabar begini dari malaikat, kita seneng enggak? Seneng enggak kita?
Karena kita punya jaminan. Kita punya jaminan, berarti setahun sebelum meninggal saya akan taat. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad malah sedih pas dengar kayak begitu. Nabi Muhammad malah sedih. Nabi Muhammad malah bilang, ya Jibril, setahun sebelum meninggal. Setahun sebelum meninggal itu kejauhan. Saya takutnya umat saya setahun sebelum meninggalnya belum bertaubat. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah menguranginya lagi, nambahin waktunya. Jangan setahun, dikurangin biar lebih dekat. Malaikat Jibril naik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu Muhammad minta jangan setahun. Ya, karena setahun itu terlalu lama untuk umat-umatnya. Maka malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, siapa di antara umat-umatmu mengamalkan amalan-amalan dosa, kemudian sebulan sebelum wafatnya dia bertaubat, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Sebulan. 1 bulan sebelum meninggal. Kalau kita dapat kabar begitu kita senang. Teman-teman senang gak kalau kita dapat kabar begitu? Diampunin sebulan sebelum kita meninggal dosanya diampunin, senang gak kita? Tapi Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, 1 bulan sebelum meninggal itu masih terlalu lama. Sampai malaikat Jibril ini ya pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata, ya Muhammad, sesungguhnya siapapun di antara umatmu hidup dalam keadaan dosa dan dia bertaubat saat ruhnya belum sampai di tenggorokan, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Kita tuh kalau lagi berbuat dosa, kalau lagi manggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalau kita lagi manggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tahu nggak Allah itu jawab apa? Labbaik ya abdi. Saya memenuhi panggilanmu, ada apa wahai hambaku? Terus kita bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya telah berbuat dosa. Saya telah berbuat khilaf. Saya sudah salah dalam melangkah, maka ampuni saya ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab dalam hadis qudsi, dikatakan Allah akan menjawab, wahai hambaku, meskipun berulang kali engkau berbuat dosa, kemudian kau mengatakan meminta ampun kepadaku, aku akan selalu memberikan kepada kalian semua ampunan. Siapa yang memberi kalian makan? Siapa yang memberi kalian nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, aku yang memberi. Tapi jika engkau bermaksiat, jika engkau berpaling, kemudian datang kembali kepadaku meminta ampunan, maka akan selalu aku beri. Ya Allah, kalau kita lagi minta maaf, kalau kita lagi minta ampun, maunya kita dimaafin apa enggak sama Allah? Maunya kita dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuknya bulan Ramadan, teman-teman jangan lupa untuk saling memaafkan. Apabila ada teman-teman kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang sering bersama dengan kita melakukan kesalahan kepada kita, bukain pintu maaf dalam hatimu. Insya Allah bisa. Karena dikatakan oleh ulama, ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah orang yang menyimpan
rasa kebencian terhadap orang lain. Insya Allah kita niat di sini sama-sama niat ya untuk saling memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kita buka hati kita, kita bicara sama hati kita dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat dimudahkan untuk memaafkan semua hamba-hambamu ya Allah. Dan semoga kita semuanya pulang dari sini membawa manfaat, membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa syafaat, membawa ketenangan hati. Dan insya Allah semua apa-apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syarifah Nabila Al-Haddad. Ustazah tadi berbicara masalah hati. Dan Ustazah sempat menyampaikan bahwa orang yang hatinya dekat sama Allah pasti akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari semua yang disampaikan oleh Ustazah Nabila Al-Haddad dan menjadikan kita wanita yang lebih solehah dan lebih baik tentunya. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab satu persatu saja, tergantung nanti waktunya. Jika masih cukup akan kita tambah. Baik, dari sisi kiri dulu mungkin, ya boleh silakan berdiri. Mic-nya boleh dikasih dari IO. Silakan sebutkan nama, usia, alamat, nomor HP, nomor sepatu. Oh bukan ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Pinggir Papas, senang sekali rasanya bersua dengan Ustazah Nabila. Izinkan saya untuk bertanya. Manusia memiliki banyak sekali ekspektasi di dunia ini. Dan bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri ketika kita sudah melakukan hal yang sangat sebaik-baiknya, tapi kenyataan tidak seperti yang kita inginkan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ekspektasi tidak sesuai realita Ustazah katanya masih berharap sama manusia. Bagaimana cara mengatasinya? Fadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku gembira sekali jika aku mendapatkan doaku itu diijabah. Ketika kita melakukan usaha, kita punya kepengenan, kita punya doa, terus dikasih nih sama Allah, senang gak rasanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib melanjutkan, dan saya senang 10 kali lipat lebih senang ketika doa saya tidak diijabah. Kenapa? Karena ketika doa saya diijabah berarti saya yang menentukan pengennya kayak gimana. Tapi ketika doa saya nggak diijabah, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi saya, berarti itu semua adalah aturannya Allah dan takdirnya Allah yang berjalan. Sayyidina Ali pun senang. Saya senang 10 kali lipat, saya lebih senang kalau ini adalah aturannya Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah takdirkan buat kita sebenarnya nggak mungkin salah. Apa yang Allah pilihkan buat jalan hidup kamu sebenarnya nggak mungkin salah. Tapi yang kita perlukan adalah untuk selalu memasrahkan apapun yang menjadi takdir hidup kita kepada Allah. Kamu kalau lagi doa, ya Allah kasihlah saya biar saya begini-begini. Tapi kalau misalnya saya nggak diberi, maka berikan saya yang terbaik menurutmu. Berikan saya yang terbaik menurut engkau. Jadi ketika yang kita pengenin, oh ini ternyata nggak dapat. Ya Allah, ini pasti yang lebih baik yang kau pilihkan buat saya. Maka insya Allah dengan begitu hati kita bisa belajar untuk lebih ikhlas. Ya, Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabannya Ustazah. Selanjutnya dari sisi sebelah kiri, sebelah sana boleh? Silahkan langsung dikasih saja mic-nya. Kanan ya berarti ya. Sini kanan, situ kiri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofida dari Batuan.
Tadi Ustazah bilang kita harus ikhlas, kita harus memaafkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, harus menerima seperti itu Ustazah. Kadang ketika kita disakiti orang, kita itu sudah sangat berusaha untuk memaafkan, tapi kita tidak pernah melupakan seperti itu Ustazah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang tersebut, kita sudah berusaha mau baik, mau tersenyum, tapi kok sulit. Nah, kiat-kiat agar kita bisa ikhlas untuk memaafkan dia, padahal dia sudah sangat menyakiti kita, tapi kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah dia lakukan pada kita gitu Ustazah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forgiven but not forgotten Ustazah. Gimana caranya Ustazah? Fadol. Iya. Saya punya amalan yang bisa kita semua amalkan, yaitu baca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kenapa? Karena maknanya yang muqallibal qulub itu kayak kita naruh tangan kita, terus kita mau ngebalikin begini. Gampang nggak? Kita mau ngebalikin begini, mau ngebalikin begini. Mudah aja. Bagi Allah Subhanahu wa taala ngebolak-balikin hati kita itu mudah. Tapi kenapa? Saya maafin dia. Saya maafin kamu, udah nggak apa-apa, tapi saya nggak mau lihat kamu lagi. Gitu, ya nggak apa-apa, saya redo, saya ikhlas. Tapi jangan munculin muka kamu depan saya. Ya itu namanya bukan memaafkan, menyudahkan namanya. Ya, kamu sama saya N gitu, udah sampai sini aja. Enggak. Jadi caranya adalah, itu manusiawi kok. Saya juga masih belajar buat bisa memaafkan orang. Caranya adalah dengan meminta. Meminta kepada yang mampu untuk merubah hati kita dengan mudah. Siapa yang mampu? Maka mintanya sama siapa? Benar, cobain deh kalau lagi sholat. Ya, hati kita lagi kesel. Kan kalau kesel yang gak enak siapa? Kita sendiri, jadi gak enak makan. Ya, gak enak minum, sholat gak enak, ngapa-ngapain gak enak, bawaannya kesel aja, terbayang aja. Jadi kalau lagi selesai sholat, itu kita angkat tangan minta, ya Allah, Engkau maha mampu untuk membulak-balikan hati saya, maka mudahkan saya untuk bisa melupakan kejahatan atau kezaliman yang dilakukan terhadap saya. Mudahkan hati saya untuk mengikhlaskan. Terus baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Coba setiap habis sholat diamalin, insya Allah. Allah yang maha mampu akan memudahkan hati kita buat bisa memaafkan. Insya Allah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, indah banget jawabannya. Memang semuanya serahkan hanya kepada Allah ya Ustazah. Baik, terima kasih nasihatnya serta jawaban-jawaban dari Ustazah Syarifah Nabila Al-Haddad. Dan selanjutnya kami mohon keberkahan Ustazah. Kami mohon doa dari Ustazah Nabila Al-Haddad untuk kami semua. Fadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua sama-sama hadirkan hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangin dulu segala pikiran kita tentang dunia. Kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kita, melihat kita, menyayangi kita, mengasihi kita, dan kita berharap bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di antara kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pandanglah kami semua yang hadir di sini dengan pandangan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Hapuskanlah segala dosa-dosa yang kami bawa ke sini ya Allah. Sesungguhnya Allah maha mampu, Allah maha bisa
untuk mengubah keadaan hati kami yang jelek menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Saya mengakui saya datang ke sini ya Allah bawa hati yang rusak, bawa hati yang jelek, bawa hati yang penuh dengan dosa. Akan tetapi ya Allah, hati siapapun yang buruk apabila ditumpahkan padanya rahmat-Mu bisa menjadi hati yang indah, maka indahkanlah hati kami ya Allah. Kita semuanya yang hadir di sini ya Allah, bersihkan hati kami dari segala kesedihan ya Allah. Hilangkan dari hati kami, bersihkan dari hati kami rasa terluka kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk mengikhlaskan segala apapun yang terjadi di kehidupan kami. Dan bantulah kami agar kami selalu menyandarkan segala suatu hal di hidup kami kepadamu ya Allah. Allah lagi ngeliatin kita. Allah lagi mendengarkan kita. Dan Allah tahu apa yang hati kita ucapkan. Allah tahu tiap tetesan air mata kita yang meminta dan mengadu kepadanya. Maka ya Allah, jangan sampai Kau kembalikan tangan kami yang mengangkat dengan keadaan sia-sia tanpa ijabah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan syair-syair baginda Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad di antara kita ya Allah. Kalau kita bisa bicara sama Nabi Muhammad, kita mau minta maaf, kita mau ngomong ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, maafkan kami ya Rasulullah, karena ternyata kami belum mampu menjadi umat-Mu yang baik ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, karena ternyata istiqomah di akhir zaman begitu susah untuk kami lakukan ya Rasulullah. Akan tetapi kami semua yang ada di sini, akan tetapi kami semua yang hadir di sini, kami berniat untuk menyenangkan hati-Mu ya Rasulullah. Semoga perkumpulan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Rasulullah. Semoga Rasulullah senang ngelihat kita kumpul-kumpul di sini, bareng-bareng di sini. Semoga bisa bikin Nabi Muhammad senyum dan semoga bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kita nggak tahu keadaan nanti di hari kiamat kayak gimana. Saya juga nggak tahu nanti di hari kiamat saya keadaannya kayak gimana. Akan tetapi jika ternyata kita mendapati di antara kita ada yang tidak selamat, di antara kita ternyata ada yang tidak selamat dan hampir terjatuh ke dalam jurang neraka, harapan kami Engkau adalah yang mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami ya Rasulullah. Kau adalah harapan, satu-satunya harapan seluruh umat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan kepada kami ya Rasulullah. Ajarkan kami duhai Rasul, ajarkan kami agar kami bisa menjadi umat-Mu yang baik. Ajarkan kami ya Rasulullah, karena kami buta, karena kami jauh dari-Mu. Kami tidak bisa berjumpa dengan-Mu. Meskipun kami semua sangat merindukan-Mu ya Rasulullah.
rindu, begitu rindu kepadamu, duhai Rasulullah. Syafaati kami semua yang hadir di sini ya Rasulullah. Akui kami sebagai umatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Jangan sampai nanti di hari kiamat, setelah di dunia saya berani mengucapkan namamu, saya berani menyebut namamu. Jangan sampai di akhirat nanti ternyata saya adalah orang yang jauh darimu ya Rasulullah. Kalau memang masih jauh, deketin kita ya Rasulullah. Bantuin kita buat bisa deket sama Engkau ya Rasulullah. Mudahkan langkah kita untuk terus belajar ya Rasulullah. Syafaati kami semua yang ada di sini ya Rasulullah. Ayo kita semuanya sama-sama membaca. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Jahu indallah innal musiina qad ja'uk lidan biyastaghfirun Allah ya Sayyid. Bareng-bareng semuanya. Ya Rasulullah ya man lahu innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun Allah ya sayyida rusli hadina hayya الأقطاب بعدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نذي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله جوز الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون
Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama nasihat dari guru kita Ustazah Syarifah Nabila Al-Haddad. Semoga menjadi nasihat yang dapat kita manfaatkan dunia akhirat dan tentunya menjadi salah satu amalan untuk kita diringankan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustazah Nabila Al-Haddad beserta rombongan dari Jakarta. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Semoga lancar perjalanannya sampai nanti kembali ke Jakarta. Fi amanillah, safe flight. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ustazah Nabila Al-Haddad. Dadah dong Ustazah. Terima kasih Ustazah. 1, 2, 3. Terima kasih Ustazah. Semoga selamat sampai kembali ke Jakarta. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk tim petugas laki-laki boleh kembali masuk ke gedung. Baik, Ibu Hajarina beserta keluarga, mohon maaf saya membelakangi. Saya mau pimpin teman-teman untuk biar istirahat dulu, rileks dulu. Boleh berdiri dulu semuanya yuk. Semuanya berdiri karena dari tadi duduk, pegel. Bener apa bener? Pengen berdiri kan? Saya tahu perasaannya. Ayo berdiri semuanya. Kita olahraga sebentar, akhirnya bisa begini tuh. Lurusin dulu tangannya. Kita sama-sama sambil muhasabah diri. Kita syukuri keadaan kita di hari ini kan apapun takdir yang Allah berikan itu adalah takdir terbaik. Nanti kalau saya bilang tangannya untuk masa lalu jawabnya astagfirullah. Untuk masa kini alhamdulillah. Untuk masa depan bismillah. Untuk selamanya Allahu Akbar gitu ya, siap ya. Tapi badannya digerakin. Untuk masa lalu geraknya ke kanan. Geraknya ke kanan, tangannya dua-duanya ke kanan gini. Kanan bu, kanannya ibu bukan kanan saya. Kanannya berarti ke sana seperti ini. Nah, terus ke kiri untuk masa kini. Untuk masa depan peluk dirinya sendiri. Siap ya, bareng-bareng ya, siap tangannya. Gak ada jawabannya, siap tangannya? Yuk ke kanan dulu ya untuk masa lalu, siap? 1, 2, 3. Untuk masa lalu jawabnya. Untuk masa kini. Untuk masa depan. Untuk selamanya, tangan ke atas. Lebih semangat lagi sekali lagi ya, siap ya, suara yang kencang, tangan di kanan, gerakin badannya biar nggak pegel, siap ya. 1, 2, 3, untuk masa lalu, untuk masa kini, untuk masa depan, untuk selamanya. Takbir, takbir. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Enak, udah enak badannya, udah seger, disayangin badannya ya. Silahkan duduk kembali, silahkan duduk kembali. Lumayan ya, lumayan enak. Silahkan duduk kembali. Tadi Sulis sempat bilang, mau nggak denger Sulis nyanyi lagi? Soalnya tadi ibu-ibu pas Sulis bilang udah selesai, ibu-ibu mau denger Sulis nyanyi lagi nggak? Mau dengar Sulis nyanyi lagi enggak? Kira-kira requestnya lagu apa? Request lagu apa lagi? Apa aja deh pokoknya yang penting Sulis ya. Baik, silakan boleh duduk kembali. Yang di belakang boleh duduk kembali biar teman-teman di belakangnya kelihatan ya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, yang kamu nanti-nantikan, yang kamu inginkan diwujudkan oleh Ibu Arina. Penampilan dari Sulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dong. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bawakan ya Nabi salam alaika bareng-bareng ya. Siap-siap semuanya. Kita lantunkan ya Nabi salam untuk Rasulullah. Bismillah. Ya Nabi salam. Masya Allah. Tadi kita sudah berdoa bersama. Kita sudah bersama-sama dengan guru-guru kita menyampaikan harapan-harapan kita, menyampaikan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa kita hari ini. Allah segera mengabulkan doa-doa kita yang belum terkabul. Melalui sholawat ini semoga segera dikabulkan oleh Allah. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi, Habibi Muhammad. Ya Rasul khair.
bersama-sama memanggil ya Muhammad. Ya Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semangat lagi? Semangat. Tadi Ustazah Nabila bawain Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya man lahul innal musinna li dhanbi Sebelum itu, ya Asyikal Mustafa bisa? Tes. Ya Asyikal Mustafa ilmuna Muna. Oke. Ya Habibal Qalbi? Ya Habibal Ya khairal hidayah. Masya Allah, oke. Kita nyanyikan ya. Kita nyambung dari Ya Asyikul Mustafa, nanti medley ke Ya Habibal Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau nyanyi sama Sulis ke depan boleh? Boleh, boleh. Boleh dong. Nanti maju aja ke depan. Ya Asyikal lil muna ya Asyikal Mustafa qadaraka kasusafa as-safa wa tabawa qadaraka kasusafa Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda Nurul jamal Oh alladhi bil qad fazala dunal wara rabbuna dunal wara Masya Allah. Kita sambung dengan Ya Habibal Qalbi ya. Yang semangat.
بالحق سبل الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يوم الولادة للهداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جئت يا طه بالنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله bareng-bareng semuanya ya Habibal ya khairal baraya ya li ji'ta bil ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habib Allah Masya Allah. Sekarang kita gelapin dulu lampunya. Lampunya dimatiin dulu. Terus kita khusyuk sebentar. Boleh nyalain lampu handphonenya? Kita bermunajat kepada Allah lewat lagu Al-I'tiraf. Ilahi las Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan diturunin ya. Al-I'tiraf, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dosa-dosa kita yang berhamburan seperti pasir di pantai, Allah sudi mengampuni. Allah sudi memaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ilahi Allahu Akbar. Wa wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga. Wahai Tuhan, aku juga tak mampu
Rabbi bil Mustafa. Bisa semuanya? Ya Rabbi bil Mustafa. Lambaikan bareng-bareng dengan sulis. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa. Lebih semangat. Ya Rabbi bil Mustafa. Lanjut lagi. Habis ya Rabbi bil Mustafa. Lagu apa? Allahul Kafi bisa? Benar. Allahul Kafi. Allahul Kafi. Semuanya Allahul Kafi. Kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sholli wa sallim daiman bisa? Sholli wa sallim ya. Tes. Mana suaranya semuanya? Sholli wa sallim lagi. Sholli wa sallim daiman. Kita terusin Ustazah Nabila semuanya dengerin. Ya Sayyidi, ya Allahul, innal musii'ina qad jauh lidam. Semuanya ya Sayyidi, Satu lagi kita nostalgia ke cinta Rasul satu, semuanya. Sidna Nabi.
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Wah, jadi begini, Sulis ini pesawatnya jam 6 Sulis sudah harus tiba di bandara. Sekarang udah hampir setengah 1. Perjalanan dari sini ke sana 5 jam. Jadi Sulis mohon maaf, insya Allah nanti kalau diundang lagi oleh beliau, nanti kalau Bu Arina undang lagi, kita lanjutin lagi sholawatannya. Masih ada adik saya, Nada Sika. Nada Sika itu salah satu pelantun sholawat baru yang sangat Sulis gemari, yang sangat Sulis sayangi. Jadi nanti dilanjutin sama adik saya, Nada Sika. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bu Arina terima kasih banyak, Ibu Hajah Maida beserta seluruh juga yang hadir di sini, guru-guru dan semuanya. Terima kasih banyak, mohon doanya. Mohon Sulis didoakan. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di majelis yang sangat baik ini, yang mulia. Allah meridhoi kita semuanya. Grup boleh berdiri bergabung saja Ibu, kemudian Ibu Bupati, Wakil Bupati dan Ibu Kapolsek, kami mohon untuk bergabung berfoto bersama Sulis. Dan teman-teman jangan kemana, seperti yang tadi disampaikan Sulis, nanti setelah Ustazah Fatimah Segaf akan ada penampilan dari Nada Sika. Tepuk tangan dong. Ini Nada Sika bukan kali pertama datang ke Sumeneb ya, sudah berapa kali? 2? 3 ya, 3 kali ya, Masya Allah. Masya Allah, jangan kemana-mana ya. Kita foto bersama dulu. Oh iya, nanti juga akan ada bingkisan spesial, goodie bag hadiah dari Ibu Hajah Arina. Jadi teman-teman kami mohon untuk tidak meninggalkan lokasi acara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Hajah Arina yang luar biasa kasih persembahan yang sangat spesial untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan Allah kasih kebahagiaan untuk Ibu Arina beserta keluarga seperti Ibu Arina memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Karena manusia yang paling mulia itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan katsiran kami ucapkan kepada Sulis. Berfoto bersama dulu bersama tim Hadrah. Baik, siap. 1, 2, 3. Gaya bebasnya siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh silakan. Berfoto bersama jamaah dulu katanya. Silakan Sulis, boleh difoto dari atas saja. Teman-teman duduk ya, biar Sulisnya juga ikut duduk. Ya. Oke. Boleh ke tengah saja Sulis. Nah iya seperti itu. Boleh Sulisnya berdiri nggak apa-apa. Oh tangannya sarangeo. Oh iya, sebentar Sulis. Kayaknya makin seru, makin oke kalau Bu Hajah Arina ikut juga di sini. Kami mohon Ibu Hajah Arina untuk bergabung bersama Sulis, berfoto bersama. Biar kebersamaannya terasa makin indah. Silahkan Ibu. Baik. Teman-teman jangan lupa tangannya antara sarangnya sama cuan beda dikit ya. Gak apa-apa, ini duit nih kayaknya kalau begini. Siap ya, menghadap kamera, tersenyumnya, berikan senyuman paling indah. 1, 2, 3. Sekali lagi, kasih senyuman paling indah. 1, 2, 3. Boleh video dulu ya, video bareng-bareng bilang terima kasih Ibu Hajah Arina. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bu Hajah Arina dan juga Sulis. Baik, selanjutnya sambil Sulis silam kami mohon petugas laki-laki boleh meninggalkan lokasi ini. Terima kasih Sulis, jazakillah khairan katsiran, sampai berjumpa kembali di acara yang penuh berkah. Ya. Petugas laki-laki kami mohon untuk meninggalkan lokasi. Dan jangan kemana-mana, masih banyak sekali persembahan yang indah dan tentunya sangat spesial. Persembahan yang sudah disiapkan oleh Ibu Hajah Arina dan dari Arina Group. Dan kami mohon sekarang teman-teman kembali berkonsentrasi, mari kita simak video berikut ini. Berawal dari sebuah niat, Arina Group hadir untuk memberi makna di balik setiap karya. Kami percaya sebuah brand bukan hanya tentang produk, tetapi tentang nilai, proses yang terjaga, dan ketemu
Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa Arina Group, Arina Hijab, Arina Bakery, Arina Cafe, Arina Skincare. Dan untuk teman-teman, ya dan ini merupakan sekaligus, oke, bisnis Arina. Dan saya juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Hajah Arina, makasih sayang, terima kasih, saya bahagia banget. Ini pertama kali saya ke Sumeneb dan saya suka sama warga-warga Sumeneb karena sangat reaktif dan responsif ya. Semoga nggak kapok ya, mau nggak ketemu sama saya lagi di sini? Mau nggak? Sarangeo. Sarangeo gimana? Sarangeo, Masya Allah. Teman-teman kalau ada postingan silakan boleh tag ke IG saya @airine_krisanti84. Jangan lupa juga acara hari ini di tag ke Hajah Arina dan juga Arina Group. Plus pulang dari sini jangan lupa belanja. Arina Hijab, kemudian ada apa lagi? Arina Skincare, makan siangnya di Arina Resto, terus nanti juga akan kita jalan sama-sama, nanti bakalan ada grand opening Arina Baby Shop. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Makin sukses, makin banyak manfaat juga untuk akhiratnya karena Ibu Hajah Arina selalu memberikan santunan dan donasi untuk kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan sudah kita dengar suara cek-ceknya di sana. Dari ujung sana yang sudah kita nantikan tentunya menggunakan busana dari Arina Hijab. Langsung saja kita sambut. Belum, baik. Masih nungguin dulu ya sayang ya. Kita pengen teman-teman semua kita tes suara dulu. Kita bareng-bareng panggil Nada Sika gitu ya, siap ya. 1, 2, 3. Kurang semangat, lebih semangat dong. Nada Sika 1, 2, 3. Nada Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام
tabarakallah. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, soleha. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Masya Allah, tabarakallah. Ibu, Masya Allah, terima kasih luar biasa. Sebelumnya Nada ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Arina yang luar biasa, Masya Allah, yang selalu melibatkan Nada dalam setiap event PT Arina Makmur Sentosa ini. Yang kemarin ketemu di Pamekasan ada? Siapa yang hadir di Pamekasan kemarin? Masya Allah, seminggu yang lalu kita berjumpa dan Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Untuk lagu selanjutnya, kita semua sudah sepantasnya mencintai seseorang yang tulus mencintai kita, betul? Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita dari sebelum kita hadir ke muka bumi ini. Di akhir hayatnya, beliau mengingat kita sebagai umatnya. Dan di Yaumul Mahsyar, di saat kita semua berbondong-bondong kesulitan, membutuhkan pertolongan dan syafaat, dan saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah syair kerinduan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, karuniakan syafaatmu. Semua bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, semua, ya Rabbi alaihi wasallim. Yang hafal boleh bersama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir
bersama-sama. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, karuniakan syafaatmu. Semua bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Untuk lagu selanjutnya, untuk menambah keberkahan kita semua yang hadir di sini, mari kita bersama-sama membacakan Tawassul Hubabah. Ada yang hafal lagunya? Coba nada cek dulu kekompakan dan semangatnya. Natawassal. Allah wa Nabi fa'asa. Lebih semangat. Natawassal. Masya Allah. Mustatabah wal Nabi thumma sahabah fa'asa da'wah. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
belakang semuanya. Masya Allah. مرحبا بأهل المصلى وبمن قد أحل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة. مرحبا بأهل المصلى وبمن قد أحل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة. Semuanya نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة فعسى دعوة مجابة. Masya Allah. Untuk lagu selanjutnya, sebuah syair yang ini tuh fadilahnya banyak banget kalau diamalkan. Insya Allah yang mengamalkan sholawat busyro ini bisa dihindarkan dari segala kesedihan. Ada yang galau di sini, ada? Ada? Yang jomblo ada yang jomblo? Aduh, paling kenceng lagi yang depan dijawabnya. Insya Allah berkah kita mengamalkan sholawat busyro ini, mudah-mudahan yang punya utang dilunasin. Yang hidupnya sulit dipermudah. Yang lagi galau Allah kasih kebahagiaan. Yang pengen dapat jodoh, yang jomblo dikasih jodoh yang soleh. Masya Allah. Mari kita sama-sama membacakan sholawat busyro. Insya Allah di sini lebih dari 40 orang. Insya Allah doa-doa kita mustajab. Amin Allahumma amin. Yang hafal ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Suaranya mana bersama-sama yuk? Allah. Lebih semangat. Ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
Dari tadi kan kita lagunya udah syahdu-syahdu, terus gimana kalau untuk lagu selanjutnya kita yang semangat-semangat boleh? Spesial lagu untuk semuanya, kita sholawatan bareng-bareng yang semangat ya. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo. Angkat tangannya dong bareng-bareng semuanya. Lambaikan tangan semuanya. Masya Allah. Salatum bisalamil mubin linuqatid ta'in ya gharami. Suaranya mana yang semangat? Masya Allah. Bisalamil mubin linuqatid ta'in ya gharami. Allah, yang di belakang. Allah, suaranya mana? Suaranya mana di sebelah sini? Sholatum bisalamin. Semangatnya mana? Linuqatid ya gharami. Suaranya mana? Sholatum bisalamil mubin linuqatid. Ayo suaranya mana, sholawatan dulu bareng-bareng. Ya gharami. Nada asla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami. Nabiyun kana. Oke. Linuqatid ta'in ya gharami. Salatum bisalamil mubin
Masih semangat semuanya? Yang di sebelah sini suaranya mana? Wah, luar biasa. Ini semangat banget ya, kita sholawatan lagi bareng-bareng. Tepukan tangannya bareng-bareng yuk. Yuk. Allah. Yang di depan Masya Allah ini semangat banget. Yang di belakang semangatnya mana? Suaranya mana? Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairi khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairi khalqi kulli. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. سوا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه كل الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه. apa? Yang paling semangat yuk. Tahirul qalbi nakiyun dzakirul lillah. Al-Mustafa safiyyun shalla alaihi Allah. Akhlaquhu wa shifatuhu subhana man sawaa. Wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasul. Oke, bonus lagu terakhir mau? Masih semangat semuanya? Ini lagunya kita seru-seruan aja ya yang terakhir ya. Untuk closing statement kita, aku pengen ibu-ibu yang paling semangat di sana tolong ke depan dong. Masya Allah, dari tadi semangatnya nular banget loh. Oke. Ghannili. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Tepukan tangannya bareng-bareng semuanya.
Laisal firaq lil firaq walakinal firaq lisyauq. Kita berpisah bukan untuk sebuah perpisahan, tapi kita berpisah untuk mendapatkan sebuah kerinduan. Semoga kita semua bisa dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Saya Nada Sikah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.